Sedikit baik. Oke. Baik, kita mulai saja pertemuan kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini pertemuan kita di sinkronus kedua untuk pembelajaran agenda keempat, di mana kemarin sinkronus satu kita coaching agenda. Dan di sinkronus kedua ini itu pembelajaran kita tentang pembimbingan rancangan aktualisasi. Kemarin di akhir pembelajaran kita sinkronus coaching agenda, saya minta kalian untuk mengerjakan tugas asinkronus untuk dari mengidentifikasi isu sampai dengan menemukan gagasan kreatif, ya. Oke, baik. Saya mulai saja. Kita mulai saja pembimbingannya, pembimbingan R1. Sebentar, saya lihat dulu. Pertama saya akan memberikan kesempatan ke Risma. Ya, Risma, kamu cerita Risma. Apa yang akan kamu lakukan, isu apa yang kamu angkat, kemudian apa yang akan kamu lakukan, Risma. Silakan, Risma. Baik, izin coach. Jadi setelah mencari-cari, terus mengidentifikasi isu-isu yang ada di Satpol PP sebenarnya banyak ya coach ya. Cuman Ya. kebetulan judul-judul itu udah banyak diambil oleh teman-teman saya yang udah duluan laksar. Oh gitu. Iya, jadi di Hmm. sini saya itu mengangkat tentang ini apa namanya? Oh bukan, bentar coach ya. Saya buka catatan saya dulu. Ceritanya ngepek kau nih. Takut lupa. Nah Oh, ini takut coach. lupa. Ya setelah dia analisis menggunakan GAP ini, saya itu tertarik dengan belum tersedianya aplikasi yang kekinian kayak TikTok gitu kan, untuk Hmm. mengangkat isu-isu yang ada di Satpol PP ini. Biar kenapa sih harus TikTok? Karena kalau yang Facebook sama Instagram itu Satpol PP ini udah ada, coach ya. Cuman itulah mereka tuh cuman menampilkan dokumentasi-dokumentasi, terus kayak kesannya tuh kaku dan tidak dua arah, tidak ada Hmm. feedbacknya. Nah, Hmm. terus kenapa TikTok? Karena TikTok itu platform kekinian yang modern, menampilkan video-video pendek yang tidak jenuh untuk dilihat. Jadi di berbagai kalangan pun, baik orang tua, anak-anak, seusia saya, middle Hmm. age, itu semuanya bisa main TikTok. Nah, Hmm. terus di sana juga bisa memuat edukasi-edukasi yang lebih kesannya tuh branding itu lebih asik gitu dibandingkan dengan Facebook atau IG yang cenderung lebih kaku. Hmm. Gitu aja sih coach sebenarnya. Terus saya tuh ada kepikiran kalau misalnya kan teman-teman saya tuh banyak membuat web, terus membuat barcode, membuat himbauan-himbauan. Nah itu tuh bisa banget tuh dimasukin ke dalam TikTok official Satpol PP Musi Banyuasen ini. Jadi semua yang latsar-latsar yang kawan-kawan buat ini bisa dimasukin ke dalam platform ini untuk dipromosikan secara lebih maksimal. Oke. Yang akan kamu promosikan melalui TikTok ini apa? Ini coach kayak tugas fungsi Satpol PP, terus kalau misalnya ada penindakan-penindakan PKL itu kami akan sorot sisi-sisi humanisnya. Jadi saya itu mau rebranding dari Satpol PP yang kaku, Satpol PP yang ya itu yang inti utamanya tuh mau saya angkat itu. Jadi masyarakat tuh harapannya setelah adanya aplikasi ini, eh, platform ini tuh masyarakat tuh berpikirnya kayak, oh ini loh tugas Satpol PP itu tidak hanya untuk menggusur, tidak hanya untuk membongkar atau membuat PKL-PKL untuk kehilangan pekerjaan, tapi kami itu menegakkan peraturan-peraturan daerah. Kami juga menjalankan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi kami sebagai penegakan peraturan daerah. Oh, si Risma ditempatkan di ini ya, di bidang penegakan peraturan perda ya. Iya, iya coach. Oke. Nah, jadi tapi yang Risma isu yang diangkatnya apa itu? Isu dari ikan berangkat dari isu dulu, Ris. Isunya apa, Ris? Iya, isunya itu kurang manfaat media sosial itu kurang coach untuk rebranding Satpol PP itu kurang. Oh, Ya, data faktanya apa, Ris?
Ada data faktanya belum Risma tampilkan kemarin karena mungkin maaf Ya. coach kurang waktunya kurang ya. Jadi di situ bisa dilihat Satpol PP ini udah punya platform Facebook sama IG. Di situ tuh kurang Hmm. untuk orang lihatnya tuh kurang kan, terus komenannya kurang. Tidak ada feedback positif untuk ke kami. Jadi orang tuh ngelihatnya tuh kayak oh udah gitu aja, tidak ada cak. Oh ini loh kerjaannya. Kalau di uraian tugas kamu yang mana, Riz? Uraian tugas yang mana coach? Nah, uraian tugas kamu yang berhubungan dengan isu yang diangkat yang mana? eh Lebih ke mungkin nanti dimasukin ke peraturan-peraturan daerah tuh dimasukin ke situ kok jadi kayak buat konten nanti kan tentang peraturan-peraturan daerah. Nah, dimasukin ke dalam TikToknya. Nah, perda yang akan kamu sosialisasikan itu perda berbicara tentang apa? Ketentraman ketertiban umum? Ya, perda tentang penetapan PKL mungkin, Hmm. perda juga tentang penyuluhan-penyuluhan kan ada di PPD itu juga ada tentang pembinaan Hmm. penyuluhan untuk orang-orang yang telah melakukan pelanggaran. Nah, itu juga mungkin akan dibuat di sana, Coach. Hmm. Oke, misalnya perda tentang PKL, selama ini gimana penerapannya? Sudah sesuai belum? Kalau pernah Kalau perda tentang PKL selama ini Coach ya kayak kalau misalnya ada PKL tuh Hmm. datang kan, datang Hmm. ke tempat yang mau ditertibkan. Nah, terus Hmm. tinggal bongkar. Itu tidak ada dokumentasi yang memuat oh kerjanya gini loh gitu. Nah, itu saya Hmm. tuh pengen ke poin yang itu coach. Jadi saya mau ke poin bagaimana sih cara menerapkan bagaimana sih cara menertibkan PKL dan bagaimana supaya sisi positif Satpol PP ini bisa dilihat bukan sisi negatifnya saja, bukan penggusurannya yang dilihat tapi sisi Hmm. kenapa ini digusur, apa peraturan yang Hmm. dilanggar gitu. Terus menyampaikannya itu secara yang kayak lebih lebih humanis, lebih mengenakan aspek psikologisnya itu coach karena saya juga backgroundnya itu jadi sarjana psikologis jadi kak saya pengen kenanya itu Mm-mm. nah Nah, maksud saya gini, Riz, kamu batasi dulu. Kan perda tuh luas nih. Nah, sekarang kamu batasi, kamu mau perda yang mana? Oke, misalnya Risma mau ngambil perda tentang PKL misalnya. Nah, sekarang, nah dari situ isunya apa? Nah, misalnya gini, Riz, isunya itu masih adanya misalnya PKL yang berjualan di trotoar jalan, misalnya ya. Atau misalnya masih adanya PKL berjualan di fasilitas umum yang dilarang untuk berjualan, misalnya seperti itu. Nah, nanti dari situ baru Risma pikirkan gimana caranya sih supaya ini tidak terjadi lagi gitu. Nah, yaitu dengan melalui tadi, misalnya Risma mau melakukan sosialisasi perda misalnya ya. Nah, kemudian, nah baru Risma masuk sosialisasi yang bagaimana yang menurut Risma berbeda dengan sosialisasi yang ada sekarang. Nah, gitu. Artinya Risma mau mengusulkan sosialisasi yang humanis. Nah, sosialisasi yang humanis itulah yang jadi inovasi Risma gitu. Itu maksud saya tuh Riz, masuk kosu gitu Riz. Jadi kamu batasi jangan jangan keseluruhan perda, nanti kamu bingung sendiri kan waktu kita terbatas kan. Nah sekarang di antara yang ini, nah yang mana di antara tiga ini? Nah, ini kan, ya, seperti ini kan bisa nih, tapi belum belum ini. Ini kan misalnya pemain biasanya dalam mengedukasi tupoksi Satpol PP. Kalau ini kan kamu berbicara tentang Pol PP itu apa sih? Apa tugasnya apa sih gitu ya? Kemudian bagaimana cara dia memberikan pembinaan gitu ya. Nah, itu kayaknya lebih tepatnya itu wewenang dari yang bagian sekretariat, bagian humas mungkin atau bagian apa yang seperti itu, Riz. Ya. Nah, kalau Risma mau yang seperti itu rencananya, mau yang seperti Risma ceritakan tadi, Risma harus batasi dulu apa yang mau diedukasi atau mau disosialisasi ini. Apa? Nah, harus ditentukan hari ini loh. Sekarang ditentukan mau apa. Nah, oh jadi isi perdanya kan banyak. Risma kan ya di pendekatan perda kan. Nah, iya sekarang perda apa yang mau Risma mau jadikan sampel untuk melakukan edukasi yang humanis. Nah, gitu maksudnya. Yang iya. mana, Riz? Isu PKL aja coach jadi Nah, kebetulan boleh. ya Nah, isu PKL. Nah, isu PKL sehingga aja ini kamu isu kamu yang terpilih itu adalah kamu lihat dulu di mana.
Apakah kamu akan meningkatkan pemahaman PKL tentang larangan berjualan di trotoar atau kamu mau menertibkan supaya PKL ini tidak lagi berjualan di trotoar? Mm-mm. Nah, gitu. Nah, jadi isunya bisa seperti ini, masih terjadinya PKL yang berjualan di trotoar jalan, seperti itu. Mm-mm. Misalnya Aris ya. Ya, Nah, ya, ya. nanti dari situ lihat di Fishbone penyebabnya, penyebab terpilihnya itu baru masukkan yang kata risma edukasi tadi atau sosialisasi. Nah, Hmm. sehingga penyebab risma itu adalah belum optimalnya edukasi tentang larangan PKL berjualan di trotoar jalan. Ya, Sehingga gagasan kreatif Risma itu adalah melakukan edukasi yang humanis. ya. Larangan jadi melakukan edukasi yang humanis yang berbeda dengan edukasi sebelumnya. Nah, Hmm. edukasi yang humanis inilah yang Risma buat inovasi. Edukasi apa namanya? Oh, Oke, buat ada kayak judulnya gitu Coach ya? betul. Kayak judulnya apa gitu, Oh, ya? kayak yang kemarin tuh si Sakti kan? Nah, betul. Nah, misalnya Risma mau apa? Misalnya edukasi si human misalnya, atau Sigmund. edukasi humanis atau si apa gitu. Di mana si itu artinya edukasi kan? Mm-mm. Nah, baru kepalanya edukasi apa gitu. Mm-mm. Nah, Ya, gitu. ya. Sehingga nanti Risma punya, wah nanti saya mau melakukan edukasi yang berbeda. Nanti dengan adanya edukasi dari gagasan kreatif Risma ini, diharapkan nanti PKL itu ndak lagi berjualan di trotoar jalan gitu. Sehingga Mm-mm. terjawab isu yang Risma angkat itu gitu. Mm-mm. Ya, Mana? ya, ya, Coach. Ya, Coach. Nyambung ya? Jadi nyambung Hmm. Coach. Jadi ini apa namanya? Jadi karena saya di PPD, jadi pendekan-pendekan perda. Jadi isu awalnya itu, main Hmm. isunya itu tentang yang di PPD aja dulu semuanya. Betul sekali. Nah, kan PPD kan banyak kan di Perda tuh. Ya banyak. Nah, Risma fokus ke Perda yang mana? Oh, Perda tentang KTR. Mm-mm. Kawasan tanpa rokok misalnya. Mm-mm. Gitu kan. Oh, tapi kayaknya lebih tepatnya enggak usah lah itu KTR karena nanti yang dikasih Ya, bapak-bapak, nanti kamu ibu-ibu ya. nanti ya ini. Ya, kalau saya lebih kepada yang kata Irma PKL tadi. PKL aja, Pak. Oke. Ya, itu Ya. saja. Sehingga nanti isu Irma itu yang diangkat itu adalah masih terjadinya PKL yang di trotoar jalan. Mm-mm. Atau Risma mau mengambil tentang pemahaman PKL. Jadi misalnya Risma yang isu yang Risma angkat itu misalnya masih rendahnya pemahaman pedagang kaki lima tentang larangan berjualan di trotoar jalan. Nah, itu Nah, bagus juga Coach kayaknya. sehingga yang disebabkan oleh tadi penyebabnya salah satu penyebab dari Fishbone itu yaitu belum optimalnya edukasi. Edukasi tentang larangan berjualan di kaki lima, kaki lima, larangan Iya. berjualan di trotoar jalan gitu, ya. Ya. Nah, sehingga gagasan kreatif kami itu adalah melakukan edukasi apa? Apa nama edukasi? Itulah inovasinya Risma. Gitu. Hmm. Ya. Jadi misalnya edukasi Risma itu apa? Nah, nanti baru buat kegiatan-kegiatannya gitu. Oke, paham ya? Oke, oke, oke. Siap, Coach. Oke, ada pertanyaan Risma? Eh, sejauh ini belum sih, Coach. Kayak Oke. Jadi nanti gitu kalau saja ya. misalnya, Tapi ya, udah kamu catat ya, udah kamu ingat ya. ya, nanti Ya, jadi kan direkam, ah, jadi kita putar rekaman ini aja. jadi nanti Risma nanti isunya adalah nanti sehingga judulnya bisa bagus. Misalnya judulnya si apa misalnya, si gali. Ya. Misalnya. Nah, edukasi apa? Baru judulnya untuk meningkatkan pemahaman pedagang kaki lima tentang larangan berjualan di trotoar jalan di Kota Sekayu. Misalnya. Oh, ya, Coach. Baik, baik, Nanti di baik. ruang lingkupnya Risma batasi. Karena ada ruang lingkup Hmm. bagian yang format rancak kemarin yang coach kasih itu kan. Nah, Mm-mm. karena kan banyak. Oh, untuk Mm-mm. 30 hari ini Risma hanya mengambil larangan berjualan di trotoar jalan di Pasar Randi. Nah, jadi khusus Pasar Randi saja. Atau mau Mm-mm. di Jembatan Kuning, apa Taman Kuning Mm-mm. ya, apa itu? Atau Ya, mau di teman. mana gitu. Nah, gitu. Hmm. Oke? Siap, Coach. Oke, udah. Sepakat kita ya, itu ya. Ya, siap, Coach. Siap, Ah, Coach. ya. Nanti tolong diperbaiki. Nanti yang isunya lain bolehlah kamu pinjam kata kamu teman kamu yang banyak isu-isu tadi itu. Bagi dong isu. Gitu. Yang penting kamu sudah dapat isu utamanya itu kan, Iya, 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 untuk iya. melengkapi supaya jangan sampai wah kamu cuma ada satu isu gitu ya. Ya, siap, Coach. Oke, gitu. Berapa Makasih banyak? banyak, Berapa Coach. banyak Pol PP yang ikut latsar? 16, Coach. Nah, udah 16 itulah. Kamu pinjam sebanyak
Kalau bila perlu 5 isu, 6 dengan yang isu tadi. Jadi ada 6 isu yang kamu analisis pakai APKL, USG ya. Iya, Coach. Siap, Coach. Oke. Siap, Makasih, ada Coach. pertanyaan? Enggak? No Belum, Coach. question? Belum. Baik. Sekarang kita lanjutkan mana yang Risma tadi ya. Risma. Saya lanjutkan ke Dokter Bella. Izin coach. Hmm. Jadi untuk sebentar coach, izin share dulu coach. Enggak, biar ikut saja yang saya enggak apa-apa. Biar ikut. Kan kamu udah kirim di WA kan? Oh iya iya coach. Iya, dokter kayak Risma tadi aja. Risma tadi kan gitu, coach yang share. Ah iya Ceritanya siap dok, apa coach. yang mau kamu lakukan dok? Jadi untuk izin coach untuk identifikasi isu itu Hmm. saya ambil 3 isu dok. Cuma untuk isu Hmm. prioritasnya mau diambil hipertensi. Sebenarnya kan kalau untuk rencananya kan awalnya kan mau ngambil PTM dok. Cuma untuk Hmm. PTM sendiri mungkin terlalu luas dok. Jadi Hmm. coach. Hmm. Jadi itulah kenapa karena di Puskes juga paling banyak kasusnya itu hipertensi juga dan juga pedoman klinis sekarang kan juga ada yang terbaru, Coach. Sekarang kan Hmm. untuk Hmm. 100 tensi darah 130/80 itu sudah dianggap hipertensi sekarang. Dulunya kan kalau misalnya 140 itu kan masih normal, Coach. Hmm. Cuma kalau sekarang 130/80. Jadi karena mungkin ada pedoman klinis terbaru dan juga banyak juga pasien yang datang ke puskesmas juga kontrolnya juga tidak rutin dan juga mungkin juga salah satu pengetahuan juga agak kurang. Makanya Bella ambil tentang hipertensi, coach, yaitu tentang belum optimalnya kepatuhan pasien hipertensi dalam kontrol rutin dan juga minum obat teratur. Hmm. Begitu, coach. Oke. Nanti edukasinya gimana nanti? Nanti untuk edukasinya ini terstruktur. Coach kemarinnya sudah konsul sama mentor juga. Coach dari mentor sendiri sudah ACC untuk hipertensi. Cuma dia bilang untuk lebih boldkan inovasinya. Kayak misalnya untuk sosialisasinya, kemudian ada basis untuk digitalnya, misalnya kita pengingatnya WA ataupun kalaupun itu Oh. kita kolaboratif juga sama kader-kader di Posyandu atau di Pustunya, Coach. Karena kan untuk hipertensi sendiri kalau di puskesmas itu memang paling banyak lansia, Coach. Cuma usia Hmm. produktifnya juga pun masih banyak juga. Tapi untuk yang paling rutin itu biasanya lansia. Dan Hmm. juga jarak puskesmas antara desa itu agak jauh, Coach. Lansia sendiri kan Hmm. kita bilangnya untuk datang ke puskesmas kan perlu bantuan orang lain atau bantuan keluarga, Coach. Masalahnya kalau keluarganya sedang bekerja, mereka tidak bisa datang atau datang kontrol jadwalnya sesuai. Juga untuk pertama kan edukasi terstruktur, Coach, dari mulai kita buat WhatsApp yang digital WhatsApp-nya untuk pengingatnya, kemudian kartu berobat. Untuk kartu berobat sendiri sebenarnya sudah ada coach di puskesmas. Cuma kalau di puskesmas itu sendiri dia secara umum. Jadi cuma Hmm. screening doang. Misal Hmm. cuma screening saja coach. Misalnya cuma cek tensinya, andropometrinya, kemudian cuma lingkar perut dan segala macam itu coach. Cuma untuk masalah jadwal ulang, kontrol jadwal ulang, kemudian ada tanda pasien hipertensi itu belum ada. Hmm. Kemudian obatnya juga biasanya juga kalau misalnya untuk sosialisasi selama 1 tahun di puskesmas itu Bella belum pernah penyuluhan, coach, belum pernah ada lihat penyuluhan di sosialisasi di puskesmas ataupun penyuluhan di posyandu. Jadi itulah kenapa Bella ambil edukasinya mungkin salah satunya di untuk WhatsApp, kemudian Leaflet juga dok, itu coach media edukasinya, sama satunya itu mungkin penyuluhan juga di posyandunya juga, coach, atau Oke. pustu. Oke, oke. Jadi nanti gini aja Bel, untuk yang terpilih ini kan ini belum optimalnya kepatuhan ya. Kayaknya belum optimalnya ya. Nanti kepatuhan indikator kepatuhan itu apa yang akan kamu buat di sini Bel, yang di narasi apa di deskripsi ini. Nah ini. Nah, apa indikatornya? Misalnya gini Bel, misalnya misalnya pasien A seharusnya dia kontrol lagi tanggal 3 awal bulan misalnya. Oh ternyata dia kontrolnya tanggal 5 gitu. Nah, itu Ya. kan indikator tidak kepatuhan kan, telat kan Mm-mm. gitu ya. Nah, ada enggak datanya Bella itu untuk memperkuat bahwa pasien ini belum rendah, masih rendah kepatuhannya gitu. Yang Oh, di catatan di Puskes ada enggak?
Hmm, kalau yang itu paling kalau untuk datanya sendiri, Coach, dari rekam medisnya mungkin, Coach, atau dari riwayat kunjungannya mungkin, Coach. Nah, boleh. Tapi ya tetap kita tetap jaga etika kedokteran, tidak membocorkan pasien gitu ya, Bel ya. Jadi Bella Iya, siap, cukup Coach. buat saja nanti misalnya, oh misalnya tahu bulan bulan ini misalnya bulan ini aja bulan Juni misalnya selama Mm-mm. selama bulan Juni ini Mei Juni misalnya dari berapa pasien hipertensi yang melakukan kontrol tiap bulan ke puskesmas Plaka Tinggi ya. Ke Iya, iya, Coach. puskesmas ini ternyata misalnya dari 20 ini cuma 10 yang memang betul-betul sesuai jadwalnya gitu. Nah, sehingga Bella merasa bahwa perlu suatu edukasi untuk meningkatkan supaya pasien ini patuh gitu. Oh, siap, Nah, itu Coach. baru nanti yang kata Bella tadi, medianya boleh pakai video, mau pakai leaflet, mau pakai ini. Mungkin walaupun pakai pakai video, ndak harus langsung ke kepatuhan minum obat. Paling Bella jelaskan dulu hipertensi itu Ya, apa, risikonya apa gitu kan? iya, Iya siap, kan? Coach. Heeh. Nah, kenapa saya sarankan bukan hanya melalui video tapi juga pakai leaflet? Karena ada kadang-kadang yang lansia kadang-kadang ya enggak punya gadget, enggak punya Android untuk itu kan. Maka kalau Benar, kita Coach. bela buat pakai leaflet juga nanti dibagikan ke leafletnya. Siap, Itu yang Coach. pertama catatan coach ya. Yang kedua Bel, selama ini ada enggak kayak buku kontrol untuk melihat kepatuhan? Kalau buku kontrolnya sendiri itu tidak ada, Coach. Cuma kita lihatnya dari kartu berobatnya. Masalahnya untuk kartu berobat Hmm. sendiri itu di pasien masing-masing, Coach. Dan juga paling Hmm. kalau mau dilihat itu dari riwayat kunjungan dari Rekam rekam medik medis tadi. elektroniknya. Hmm. Iya, Coach. Paling Hmm. seperti itu, Coach. Maksud saya gini, tapi mungkin beda ya. Kalau persepsi saya, ini Bel, misalnya kayak apa ya? Kayak pernah kita sekolah dulu, waktu kamu sekolah dulu kan pernah nih, misalnya Ramadan, ada catatan Ramadan gitu ya. Iya, iya, Coach. Nah, bisa nggak kamu kira-kira bikin semacam kayak buku kontrol kayak gitu? Itu artinya, izin, Coach, itu Boleh. artinya Bella buat sendiri ya, Coach, artinya. Iya, Artinya Bella buat rangkum. sendiri. Oh, ya, siap. Siap, Coach. Buat sendiri. Nah, itu inovasi juga. Jadi banyak inovasi kamu. Ada video edukasi, ada buku kontrol yang selama ini belum ada kan? Oh, Nah, ya, buku siap, siap, Coach. kontrol. Sehingga nanti pada saat misalnya dia datang, Bu, Ibu kalau ke sini lagi dibawa buku ini, Bu. Nanti di para petugas kan, oh Oh, iya, sudah Coach. kontrol bulan ini. Oh, ini. Nah, Arti termasuk izin, mm, Coach, itu artinya sama kayak kartu berobat ya, Coach, cuma dibuat beda lagi untuk pasiennya artinya tersendiri artinya. versi Bella Oh, gitu. siap. Kayak buku saku itu aja. Ah, Nah, siap, Coach. dan yang itu tidak pakai anggaran, Bel. Itu kan bisa kamu buat sendiri, maka melalui ATK Puskes gitu kan. Iya, Ya. di print, di print, apa dibuat kayak buku kecil, buku saku itu gitu. Oh, ya, siap, Kayaknya Coach. menarik itu, Bel. Ya. Iya, siap, bener, Ya, Coach. jadi dengan gitu diharapkan nanti ada perubahan. Karena kamu akan membandingkan before after. Sama kayak Risma tadi. Nah, Risma tadi kalau mau ngambil PKL harus dia bandingkan before Risma mengadakan edukasi gimana di keadaan trotoar jalan di misalnya di Pasar Andi. Nah, setelah komunikasi dipoto lagi, ada enggak perubahan? Nah, kalau ada ternyata masih ada yang berjualan atau masih banyak bulan enggak berhasil artinya Risma ini ya Hmm. edukasinya ya, gitu. Nah, termasuk juga yang Bella. Ada enggak peningkatan? Mungkin yang selama ini 10 orang dari 20, 10 orang yang tidak patuh. Oh, ternyata setelah Bella itu berkurang. Yang tidak patuh itu tinggal 5 atau tinggal 3. Nah, itu. Itu maksudnya, Bel. Ya, Oke? siap, Coach. Oke. Ya, Nah, siap, Coach. jadi kamu teruskan saja. Silakan, mau tanya apa? Izin, Coach. Jadi untuk identifikasi isu artinya untuk identifikasinya udah benar, Coach, punya Ya, Bella, Coach. betul. Atau nanti begini, Bella lihat dulu. Bella lihat dulu di catatan itu. Kalau di catatan itu ternyata masih banyak yang tidak patuh, maka dibuat judulnya isunya masih rendahnya kepatuhan pasien, gitu ya. Oke, misalnya masih rendahnya kepatuhan pasien hipertensi, oke, dalam kontrol rutin dan minum obat. Nah, apalagi minum obat tuh. Minum obat tuh bisa kayak dibaca sholat itu, Bel. Oh, hari ini sudah minum obat, di checklist gitu. Oh, 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 ya, ya, siap, siap, Coach. Artinya benar-benar maksud Coach buku saku itu benar-benar dari mulai jadwalnya, minum mm-mm. obatnya harus dicentang kayak bulan Ramadan. Oh, Ya, oke, siap, Coach. Jadi ketika misalnya Bella edukasi ke pasien, mungkin pasien lansia mungkin bisa didampingi keluarganya kan.
Iya, siap coach. Jadi Bella sosialisasi ke keluarga juga. Misalnya anaknya, misalnya kan. Nah, misalnya Iya, anaknya Dek, nanti Dek ini ada buku saku Dek. Nanti kalau misalnya ayahnya atau ibunya itu lupa, nanti ada ingatkan. Oh, misalnya hari ini belum minum obat, itu kan dilihat buku sakunya belum nyetak. Kalau dia sudah, mohon bantuan aja dicentang checklist gitu. Nanti iya, pada bulan berikutnya tolong dibawa buku kontrol ini. Begitu dibawa kan nanti Bella bisa ngecek. Oh, ternyata rajin. Nah, diharapkan nanti kan ujungnya kan sama dengan kayak kita inilah sering ini habituasi dia. iya, Akhirnya kan dia benar-benar coach. terbiasa, Iya, habituasi siap gitu. coach. Nah, gitu. Ya, Bel. Siap Oke, coach, gitu aja, makasih. Bel. Kan Am- tinggal kamu susun, isu itu tinggal kamu susun menjadi suatu rancangan gitu. Yang jelas, Oke. kita sudah sepakat isunya itu mau rendahnya kepatuhan pasien hipertensi, nanti penyebabnya itu, nah penyebabnya bisa kamu ambil dari edukasi yang kurang atau belum adanya buku kontrol tadi bisa itu, belum Oh, adanya reminder. Nah, jadi selain kata Bella tadi mau pakai reminder WA bisa saja, tapi kalau WA kadang-kadang ada yang lansia tidak punya Android kan. iya, Nah, benar gitu. coach. Tapi boleh juga kalau mau digunakan Iya, gitu. mungkin untuk keluarganya mungkin coach Untuk keluarganya anak-anaknya mungkin. betul. Nah, tapi kita juga berpikiran positif juga bahwa tidak semua pasien atau keluarganya itu yang punya Android juga kan. Iya, Nah, benar-benar. apalagi kalau di kampung-kampung kan kalian pikir untuk apa punya Android? Ya taunya nelpon HP untuk telepon gitu. Iya, Nah, siap coach. nah itulah antisipasinya pakai buku kontrol tadi namanya, buku kepatuhan. Nah, gitu ya. Oke, Nah, siap coach. oke gitu Makasih Bel. banyak coach. Oke Bel. Terima kasih Bella udah dua. Ini siapa yang tidak dapat giliran ini harap maklum ya. Saya ini melihatnya dari ada ini yang ngirim tengah malam ini. Risma ngirim, Bella ngirim jam 1 malam ini. Risma ngirim kemarin itu. Alfa Rizi ngirim jam 2 Maaf malam. coach. Ganggu Iya, istirahat coach. nggak apa-apa. Orang saya bilang happy saya online kok. Oke, Alfa Rizi. Mana Alfa Rizi? Paris, mana Paris? Mana Siap, Paris? Coach. Izin, Coach. Mana sih mana? Oh itu. Oke, ya. Ntar saya share screen dulu Paris. Paris di mana ditempatkan? Paris di mana kau ditempatkan Paris? Oh di sub ya? Di sub, Dok. Di Coach. sub. Dok sih boleh juga, tapi dokter ya. Iya. Siap, Cuma Coach. cuma dokter saya ini bukan dokter sontek. Kalau kata orang Linggo bukan dokter sontek kalau kata orang ini. Kalau kata orang sekarang. Enggak baca nyontek. Iya. Kalau Bella ya dokter yang bisa nyontek dia ya. Iya. Oke. Coba kau cerita Riz, sampai cerita Riz. Izin, Coach. Sebelumnya, Hmm. ini kan untuk saya kan bekerja di Dinas Perhubungan gitu kan, Coach. Hmm. Setelah berdiskusi dengan mentor, terus ada beberapa isu juga kan, Coach. Kami kan berlima gitu kan, Coach. Hmm. Terus untuk mengangkat isu berlima itu di satu kantor itu kan, kalau untuk dilihat dari isunya itu kan cukup banyak kan, Coach. Terus Hmm. untuk saya itu mengusulkan tentang inventarisasi infrastruktur jalan gitu kan, Coach. Tentang Hmm. manajemennya, Coach. Karena untuk di kantor saya itu setelah dilakukan survei itu, Coach, untuk data mentahnya itu dan data Hmm. selesainya itu sering kececer, Coach. Misal setelah kita lakukan survei rambu gitu kan, Coach. Nah, setelah dilakukan survei itu untuk pegawai yang lain untuk melihat data tersebut, Coach, itu ada keterbatasan, Coach, karena hanya satu orang saja yang menyimpan data itu di komputer atau di laptop gitu, Coach. Jadi untuk mengakses atau melihat data dari hasil survei tadi cukup membutuhkan waktu dan tidak bisa di luar jam kerja gitu kan, Coach. Terus saya berdiskusi dengan mentor untuk mengenai bagaimana kalau untuk data itu di manajemen inventarisasi infrastruktur jalan itu menggunakan media Google Drive gitu, Coach. Terus setiap data yang sudah selesai dibuat di Hmm. kantor itu mengenai infrastruktur jalan Hmm. nanti dimasukkan di Drive. Hmm. Terus eh, setiap orang bisa mengakses gitu, Coach, untuk pegawai atau orang lain gitu, Coach, mengenai data tersebut untuk mempermudah aja sih, Coach. Karena untuk sekarang itu mengenai data itu masih kececer, Coach. Belum belum tersusun eh, secara rapi gitu, Coach. Masih di satu laptop atau agak susah mengakses gitu, Coach. Yang mana yang masih
masih belum tersusun di satu laptop atau susah ya dicari yang mau slashingnya? Harus jelas nih, kamu Eh, yang di mana? susah dicari coach karena harus harus Hmm. ah, datanya itu tersimpan di satu laptop kantor coach. Jadi hanya satu orang yang membawa laptop tersebut coach. Jadi apabila kita mau eh, untuk kebutuhan data tersebut, kita harus WA dulu orang tersebut coach. Itu pun kalau dia respon cepat coach. Kalau untuk dianya nanti agak lambat, kita ketinggalan gitu coach untuk pembuatan datanya gitu coach. Nah, saya menyarankan dengan mentor Hmm. itu untuk data-data tersebut dimasukkan ke Google Drive saja, Coach, sehingga siapa saja dan di mana saja bisa mengakses gitu, Coach, untuk ke depannya. Gitu ya. Yang Ya, Coach. data infrastruktur jalan itu yang kata kamu di tempat yang satu laptop tadi itu sudah database bukan? Maksud datanya lengkap. Bukan, Coach. Masih masih disusun, Coach. Masih Masih disusun beberapa. gimana? Dia tuh untuk jadi untuk data infrastruktur jalannya itu banyak, Coach. Hmm. Jadi misalkan coach rambu, terus Hmm. lampu. Nah, itu setelah disusun setelah dipetakan gitu kan coach. Nah, Hmm. untuk penyimpanan data tersebut itu masih masih manual coach, tidak mengikuti Manual era gimana maksudnya? digitalisasi gitu coach. Manual gimana maksudnya? Maksudnya itu eh, jadi kita tuh masih menggunakan Excel gitu kan dok. Nah, terus eh coach terus untuk mengakses data tersebut masih kesusahan, Coach. Masih membutuhkan peran orang lain untuk membutuhkan data tersebut, Coach. Untuk mengakses Artinya datanya, Coach, data setelah itu dilakukan survei. datanya cuma satu, bukannya data itu misalnya eh, apa ya? Misalnya bukannya data itu di bucu sini ada apa di bucu apa ya? Di tempat ini ada misalnya di sini ada terpisah-pisah itu bukan, sudah jadi satu datanya itu. Setiap datanya itu terpisah-pisah, Coach. Itu maksud saya itu, Riz. Ja- Nah, kalau begitu, isu yang kamu angkat itu artinya itu ya apa? Penyebabnya itu belum adanya data terpadu atau data yang terintegrasi, ya kan? Nah, sehingga kamu membuat data terpadu, artinya satu wadah, satu tempat ya, satu wadah di mana kita cuma berdasarkan satu wadah itu saja. Jadi misalnya, oh Siap, mau ya. data ini kita tidak buka laptop ini, mau data ini kita tidak nanya ke ini, mau data ini kita tidak Siap, perlu mencari yang manualnya yang berbentuk tulisan, itu kan? siap, ya, Coach. Nah itu Benar, maksudnya, Coach. dengan sekali klik aja muncul gitu. Siap, iya, Coach. Nah oke, nah kalau begitu artinya yang akan kamu buat ini adalah memadukan data infrastruktur jalan gitu, Riz, namanya Riz. Memadukan, ya, Coach. Mm-mm. Ya, nah melalui apa? Ya kata kamu melalui Google Drive tadi tetap Siap, itu. Coach. Gitu. Ya. Oke. Nah, apa namanya? Itu kalau kamu kasih nama, itulah yang disebut dengan inovasinya. Nah, gitu. Ya. Oke, misalnya apa? Misalnya data infrastruktur jalan terpadu misalnya kan? Nah, Si kece gitu misalnya, dok. iya betul. Siap, dok. Oh, jangan pakai si kece, si-nya apa? Iya. Ya. Siap, Coach. Misalnya gini, ada yang dari Lebong kemarin itu judulnya singkat, padat. Dari apa? Dari Sekretariat Daerah Bimbingan Satu. Padat judul. Padat itu rupanya pengelolaan data terpadu. Nah, pengelolaan padat di bagian dasar pemerintahan, di bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong. Nah, padat itu singkatan dari pengelolaan data terpadu. Agak mirip-mirip dengan itu, ya. Jadi data itu mau dipadukan. Jadi dengan sekali klik katanya, nah dia bisa yang kemarin baru selesai penutupan itu, ya. Jadi biasa begitu diklik muncul, begitu ditanya penguji, coba data apa yang mau padukan? Oh, data ini Pak, coba dibuka, buka di laptopnya, wah ada muncul ternyata. Nah gitu, Siap, siap, ya. paham, Coach. Nah, jadi nanti kamu kasih nama gitu. Siap, Coach. Sehingga kata Google Drive itu jangan masukkan ke isu, jangan masukkan penyebab, tapi masukkan di penjelasan inovasi. Gitu ya. Oke, sehingga tidak menjadi judul dia. Gitu. Saya pernah membimbing juga dia tentang padahal sebenarnya sama sih kerjaannya Riz, dia biasa. Dia mengarsipkan data, mengarsipkan dokumen, kemudian dokumen itu diarsipkan dalam bentuk digital, di-scan, dikumpulkan
di Google Drive, nanti setelah itu dihubungkan ke Google Spreadsheet, sehingga ketika atasannya membutuhkan data itu dia tinggal buka Google Spreadsheet, Excel, gitu diklik muncul data dokumen apa yang diperlukan. Siap, Nah, Coach. kamu Saya bisa meniru di situ, dari situ. Nah, siap, siap. kalau yang saya bimbing itu data, dokumen, yang kalau kamu ini yang isinya itu adalah inventarisasi infrastruktur Infrastruktur jalan. jalan, Coach. Siap, Coach. Gitu ya. Nanti kamu Siap, kasih paham, nama Coach. apa? Nah, kasih nama Siap, apa? Coach. Ya, dikasih nama gitu. Oke? Siap, siap. Terima kasih, Coach. Oke, nah jadi nanti isu yang kamu angkat itu misalnya belum optimalnya pengelolaan Oh iya. inventarisasi infrastruktur jalan. Dosa pakai manajemen lah, pengelolaan aja kali ya. Siap, Ya. Coach. Ya. Kalau manajemen kan lebih tinggi nanti, lebih banyak luas. Jadi belum optimalnya pengelolaan inventarisasi infrastruktur jalan gitu. Nah, penyebabnya yang penyebabnya itu adalah tadi belum adanya wadah atau tempat gitu ya, inventarisasi infrastruktur jalan yang terpadu atau satu. Nah, sehingga gagasan kreatif kamu adalah membangun suatu sistem, membangun suatu aplikasi sederhana di mana isinya itu inventaris dari infrastruktur jalan. Bagaimana caranya? Dengan memadukan Google Drive dan Google Spreadsheet. Atau Google Drive dengan Google, kemarin yang dari Lebong itu bukan spreadsheet ya, Google Drive dan Google Script apa itu. Seperti itu. Nah, seperti itu. Ya, paham ya? Siap, Coach. Oke ya, silakan dilanjutkan. Nanti isunya yang Risma, Bella, Paris, isunya saya minta 5. Ya. Oke. Ya kan kamu ada teman itu yang si Bella kan mudah lah Bella. Misalnya itu tentang apa, misalnya tentang tadi tentang darting ya, hipertensi ya. Udah ambil yang lainnya, Potensi. diabetes gitu. Ya kan tentang DM bisa kan, Bella saya kan Iya, misalnya iya, Coach. belum optimalnya pemberian edukasi pola hidup bagi penderita diabetes. Itu kan bisa seperti itu. Ya Iya, kan? artinya tambah isu 2 lagi artinya ya, Coach. Iya betul. Nah, sama yang Siap, Paris Coach. juga 5 ya Paris ya. Iris, ngadep sini kok. 5. 5 ya. Iya. Siap, Coach. Ah. Lagi catat, Coach. Oh ya, tapi kok gini ya, agak aneh ya. Nyata di sini mata ke sini gimana itu? Iya. Oke, gitu ya Paris ya. Silakan Nyamping, dilanjutkan Coach. Paris. Siap, laksanakan, Coach. Oke. Siap, Coach. Siap, terima kasih, Coach. Baik, setelah Paris saya lihat Dokter Ragil ini. Nanti setelah ada Dokter Ragil ini Mei. Mei siap-siap ya. Dok, cerita dok. Baik Coach, untuk isu yang saya ya Coach, sebenarnya kalau saya angkat dari sini ada 5 isu. Yang pertama ada risiko penularan penyakit infeksi karena kurangnya edukasi etika batuk dan bersin. Yang kedua waktu pelayanan rawat jalan yang tinggi, maksudnya waktu tunggunya lama. Kemudian belum optimalisasi sistem rujukan BPJS. Kemudian yang keempat, kurangnya disiplin pegawai ASN terhadap peraturan yang ada di UPT Puskesmas, sama ada resiko penularan infeksi nosokomial karena kurangnya penerapan 6 langkah cuci tangan. Nah, dari isu tersebut yang saya ambil adanya resiko penularan penyakit infeksi karena kurangnya pengetahuan etika batuk dan bersin, Coach. Oh gitu. Gitu. Hmm. Oh jadi isu apa tadi? Coba share sini. Yang nomor berapa itu? No, yang pertama. Ada risiko penularan infeksi karena kurangnya pengetahuan. Kalau isu jangan pakai karena dok. Ya. Oke. Misalnya gini aja, masih terjadinya resiko penularan penyakit infeksi gitu aja. Nah nanti di penyebabnya baru, ya. Oke, misalnya belum optimalnya itu tadi pemahaman tentang etika batuk dan bersin. Ini maksudnya pemahaman siapa? Nakes atau Si pasien? pasiennya. Oh, pasien. Pasiennya, ya. Oke, kalau Berarti begitu dibuat kurang apa tadi, Coach? tanya dokter Bel apa Bel? Masih terjadinya resiko penularan. Betul, penyakit infeksi. Oke. Oke. Nanti di penyebab fishbone-nya baru nanti yang tadi dok. Apa tadi? Belum optimalnya atau rendahnya pemahaman pemahaman saja pengetahuan, pemahaman pasien
tentang etika batuk dan bersin. Oke. Kalau saya buat di sini coach, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang etika batuk dan bersin di Pisbonnya. Oh, masyarakat, boleh. Ah, Artinya kamu bukan hanya ke pasien nanti edukasinya ya. ya. Jadi kan setelah saya USG, yang Mm-mm. isu-isu tadi saya ambil isu yang pertama. Kemudian Mm-mm. saya identifikasi penyebabnya lagi. Ada 5 penyebab. Kurangnya Mm-mm. pengetahuan, rendahnya Mm-mm. kesadaran, kurangnya edukasi sosialisasi, kurangnya media informasi, sama kurangnya kepadatan pengunjung puskesmas. Mm-mm. Kepadatan pengunjung puskesmas. Mm. Kemudian saya USG lagi, isu yang paling penyebab masalah yang saya ambil yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang etika batuk dan bersin yang benar. Oke, itu. Itu. Ini Baru gagasan setelah itu kreatifnya apa? gagasan kreatifnya akan apa? Akhirnya kalau gagasan kreatifnya saya buat yaitu tentang edukasi batuk dan bersin. Kalau singkatannya EBATAS. Di mana itu? Di argumen terhadap core isu. Nah, ini kan ini tadi. Ini tadi penyelesaian melakukan review, menyelenggarakan edukasi rutin ini. Ini kan hasil dari Fishbone-nya. Kan saya Ya. buat metriknya itu, Dok. Ah. Coach. Kemudian saya ambil itunya, root cause-nya atau akar penyebab masalahnya. Ada 3. Belum optimalnya, kurangnya media informasi, rendahnya pengetahuan. Nah, yang saya ambil yang ini, belum optimalnya edukasi. Jadi, gagasannya edukasi etika batuk dan bersin. Atau saya singkat EBATAS di bawah, Coach. Oh, itu nanti, itu inovasi yang EBATAS tadi. Oke, Coach. Gagasan kreatif kamu sebenarnya yang ini tadi. Ini Yang gagasan menyelenggara kreatifnya. ya, Coach? Iya, mengadakan atau melaksanakan edukasi rutin melalui penyuluhan video edukasi dan media informasi. Ya, Coach. Tapi jangan kata di ruang tunggu, buang saja di ruang tunggu. Karena kata kamu untuk masyarakat tadi kan. Ya. Nah, nanti baru sama seperti kayak itu tadi. Sama kayak si Risma tadi. Edukasinya apa nama edukasinya? Yaitu EBATAS tadi. EBATAS tadi, ya, Coach. Di mana EBATAS itu edukasi tentang tadi etika batuk Etika dan bersih batuk dan dengan bersin. memanfaatkan media apa? Media sosial, Ya, misalkan leaflet, media leaflet, sosial, seperti itu. video. Gitu. Hmm. Oke? Oke. Oke, nah sama. Nanti ini bisa agak mirip dengan yang Risma tadi. Kalau Risma tadi dia edukasi atau sosialisasi ke pedagang kaki lima, Risma. Nah, kalau yang Risma kan ciri khasnya tadi humanis katanya tadi. Nah, Ya. itu ya. Nah, kalau yang Dr. Ragil ini ciri khas edukasinya apa? Oh, ciri khas edukasi saya itu saya menggunakan digital atau memanfaatkan teknologi informasi ciri khasnya. Dimana saya mau buat video itu nanti saya unggah, kemudian ya. Oke. Oke, gitu dong. Siap, Coach. Terima kasih banyak, Coach. Oke. Lanjut kita ke Mei. Mana Mei? Iya, siap, Coach. Bentar, Mei, saya buka dulu Mei. Nanti Oke, Coach. setelah Mei ini siapa ini? 1321 siapa 1321? Bisa kamu Ada Pina, apa? Coach Oh, 1321. Pina ya. Nah, habis Mei Pina ya, Pin. Siap, Coach. Ya, Mei dulu. Oke. Nah, saya buka yang Mei. Ini bukan ya, Mei? Mei Rina? Belum kelihatan, Coach. Oke, cerita Mei, sambil cerita Mei. Saya bolak-balik sini, Oke, kamu benar, cerita. Coach. Oke, Coach. Kalau untuk yang menjadi prioritas saya itu di bagian pengadaan barang jasa, saya ingin mengambil judul isu belum optimalnya sistem monitoring, rekap data tender dan seleksi pada bagian pengadaan barang dan jasa. Jadi kalau untuk saat ini rekap tender seleksi itu, Coach, masih dilakukan secara manual melalui Excel, Coach. Tentunya ini juga kalau tiap Pokja itu punya res masing-masing. Formatnya DW juga masih beda-beda, Coach. Ya. Jadi kalau selama ini misalnya kami nak nyari data untuk paket ini Pokjanya siapa? Masih bertanya-tanya. Jadi formatnya itu beda, pengen maksud Mei itu. apa, Coach? Formatnya sama apa beda? Formatnya Beda, beda. Coach. Oh. Beda-beda, Coach. Karena Oh, tiap itu ya. Pokja itu punya format rekap masing-masing, Dewe, Coach. yo. Untuk tender seleksinya. Jadi Mei itu pengen buat formatnya juga di spreadsheet. Terus dari spreadsheet tersebut kaget Mei buat dashboard monitoringnya. Artinya Pakai Google Data Studio. kayak bikin template gitu ya, Mei ya. Kalau bikin template kasihkan ke Iya. pojak-pojak gitu.
Iya, Coach. Salah satu tadi kayak ada keseragaman tadi ya, ada Mm-mm. keseragaman gitu. Benar, Coach. Oke, oke. Itu rencananya ya. Cuma bikin Iya, Coach. format bae atau apa, Cak Mano? Tidak, Ada Coach. bae? Dari format tersebut kaget terintegrasi ke Google Data Studio, Coach. Jadi di situ di Google Data Studio tuh buat diagram visualisasi Hmm. datanya, Coach. Jadi misalnya Hmm. jumlah tendernya berapa, seleksinya Ya, berapa, ya, tender ya. yang gagal, yang masih Hmm. berlangsung. Hmm. Hmm. Jadi datanya itu dari yang Google Spreadsheet tadi, Coach. Hmm. Oke, 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 oke. Oh, ini bagus judulnya nih. Smart Iya, BPBJ. Sistem sistem monitoring. monitoring, rekap tender dan seleksi bagian pengadaan barang. Bagus ini. Bisa jadi judul ini, ya. Oke, oke. Atau nggak usah. Oh iya betul. Ya jadi bagus ini nggak apa-apa yang ini saja. Jadi dashboard monitoring yang dibuat oleh Merina dengan membuat format kemudian menghubungkan dengan Google apa tadi? Google Data Studio, Coach. Google Data Studio itulah yang disebut dengan Smart BPBJ kan maksudnya. Iya, Coach. Ya, nah sudah dapat kamu inovasinya. Jadi inovasinya ini. Nah, baru kaget penjelasan inovasinya ya tadi yang kata Mei tadi ya. Pertama Mei mau bikin format, kemudian nanti pakai Google Monitor Studio sehingga nanti muncul kayak semacam apa ya? Dashboard ya. Iya, Nah, Coach. Dashboard. dashboard. Dan itu nanti Visualisasi akan datanya, Coach. visualisasi data dan itu nanti yang akan digunakan oleh Pokja-Pokja. Iya, buat Hmm. ngelihat rekap data tender masing-masing. Oke, 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 oke. Oke, baik. Ya, jadi udah bagus ini Pin. Nanti Mei. Tinggal ini Mei, ngapa kok cuma 3 nih Mei? 5 lah ya, cari lagi ya 1 ya. Oke, Ya. siap, Coach. Jadi tapi yang akan di dashboard kamu ini isi datanya itu bersifat rahasia enggak, Mei? Tidak, Coach. Cuman cak misalnya jumlah tender, seleksi, nama pokja Oh, pemilihannya. tidak ada nyebutkan nominal tidak ya? Tidak, Coach. Kalau untuk nominalnya sendiri kan kalau untuk setiap paket pengadaan itu kan juga diumum ke Coach di sistem. Misalnya Hmm. paket ini berapa? Enggak, takutnya gini Mei, kalau misalnya ada hal-hal yang kalau dia dibocorkan akan menimbulkan konflik, ada orang-orang yang tidak berkepentingan atau orang mengambil kepentingan pribadi. Nah, itu kamu pikirkan tentang keamanan dari dashboard itu. Tapi Siap, karena ya Coach, kata nanti. Mei tadi tidak, ya udah. Kalau cuma data-data itu kan artinya tidak ada potensi konflik, tidak ada potensi orang yang mengambil kepentingan pribadi, tidak ada ya. Iya, ada, Coach. Insya Allah. Sudah, kalau itu bener lah. Oke? Oke. Ya, Makasih, jadi Coach. oke, belum optimalnya sistem monitoring rekap ini benar, ini sudah pas lah ini, jangan dirubah lagi ya. Nah, baru kaget penyebabnya itu ini. Nah, penyebabnya ini yang mana ini penyebab Fishbone ini, Mei? Belum tersedianya sistem atau dashboard monitoring yang Oh terintegrasi, ya Coach. betul. Yang Kasih. itu yang terpilih ya. Ini ya. Belum tersedia sistem atau dashboard monitoring sehingga kamu akan membuat ini tadi pembuatan dashboard monitoring. Oke. Nah, ya 3 baik tidak apa-apa, Mei. Ini kan dari ranking 1 2 3 kan? Iya, Coach. Jadi yang terpilih nomor 1 ini dari McNamara tadi, yang ini terpilih nomor 1, maka Mei dapatlah pembuatan dashboard monitoring, betul ya? Oke, tinggal copy paste di sini kan. Pembuatan dashboard monitoring rekap data tender. Oke. Ini baru penjelasannya, dashboardnya itu bagaimana bentuknya yang kata Mei tadi. Dah, lanjut Mei. Oke, Ada yang makasih, berubah Coach. kayaknya yang Mei ini sudah pas lah ini. Ya, tinggal Makasih, dikelola Coach. lagi untuk jadi bab 3. Oke. Lanjut kita setelah Mei, saya lihat tadi Pina tadi ya Pin ya. Coach, Ya Pin, sebentar Pin. Mana nomor kau tadi Pin? 1321 Coach ujungnya Coach. Apal kau dengan nomor WA ya? Apa lah Coach? Sejak tahu dengan Kusaril ini apal pula kau nomor WA Kusaril ya? Ujungnya 1000 ya dak Mei itu Pin ya. Siap Coach. Oke. Oke Pin, sambil cerita Pin. Apa yang nak kau gawe ke Pin? Izin Coach, ini kan kalau misalkan di kantor itu di sini Davina punya 3 isu. Yang pertama kan belum optimal. Jadi informasi di kantor itu ada yang bagian promosi. Di bagian promosi ini dia sudah benar-benar bisa lewat IG, lewat TikTok, lewat YouTube, lewat WhatsApp juga. Cuman kalau misalkan untuk media sosialnya dia terfokus kalau misalnya kita buka Instagramnya itu dia banyak
konten-konten yang kayak cuma sekedar ucapan atau yang kayak pemberitahuan baik tidak terfokus pada alur atau apa yang dibutuhkan masyarakat. Jadi yang di sini isu pertamanya belum optimal penyebaran informasi terkait pelayanan perizinan. Terus yang kedua ada isu tentang bahwa masyarakat itu masih dikit yang ngurus NIB. Kalau misalkan kita bandingkan dengan jumlah UMKM yang ada di Lubuk Linggau ini dengan kenyataan data berapa yang ngurus NIB itu jauh timpangnya, Coach. Terus yang ketiga di sini ada masyarakat itu kan pada dasarnya OSSRBA itu aplikasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat untuk mengurus perizinan secara mandiri. Jadi sebenarnya kita ngurus sendiri itu bisa terbit dewek dari laptop kita tuh bisa. Cuman masyarakat ini banyak yang tidak paham itu kayak gimana penggunaan OSSRBA itu. Jadi datang-datang ke kantor tuh ngasih berkas minta buatin gitu. Nah, padahal penggunaan OSSRBA itu pada akhirnya semua orang tuh harusnya sudah bisa. Jadi di sini Davina ambil fokusnya lebih ke yang belum optimal penyebaran perizinan itu. Jadi karena Davina pikir masyarakat itu seringnya karena Davina di pelayanan juga sering datang, Mbak syaratnya apa baik, dan itu dibalik lagi menuhin syaratnya balik lagi. Sedangkan yang Balik, rata-rata ya. yang buat itu kan jauh, Coach, dari yang utara dua, sedangkan kantor kami kan di Iya, Majapahit, jadi jauh itu betul, nah masuk bolak-balik akal. bolak-balik. Belum lagi juga datang sudah selesai belum Mbak izin kami gitu nah. Jadi kayak alur dia tidak tahu alurnya nih kemana, berapa lama SOP-nya berapa lama tidak tahu. Jadi maksud Davina tuh Davina pengen buat suatu mungkin dari WhatsApp web, rencananya dari WhatsApp web, dari WhatsApp bisnis itu untuk auto chat. Jadi dari chatbot yang kalau misalkan kita chat alur berapa lama proses perizinan kami selesai. Jadi dikasih tahu SOP-nya berapa lama, syarat pembuatan perizinan untuk usaha risiko rendah apa aja. Nah, nanti dikasih tahu syarat. Jadi kalau misalkan datang kalau memang tidak bisa nian menggunakan OSSRBA itu ketika datang di kantor lo sudah siap, tinggal diproses ya itu nah coach maksudnya. Betul betul. Oh yang kayak gini ya Pin ya, misalnya dia kamu apa ya sosialisasi nomor kontak misalnya Pin ya, Jadi misalnya. mm-mm. Ketika misalnya nomor kontak misalnya gini misalnya saya misalnya coach ya, misalnya Mm-mm. Assalamualaikum ini saya mau mendapatkan informasi tentang perizinan misalnya. Nanti akan Siap. jawaban klik satu, ketik Yes. satu Iya, untuk siap coach, ini siap klik dua coach. itu Siap, misalnya. Saya siap, klik satu nanti muncul ya. siap coach. Misalnya klik satu tentang izin usaha gitu kan. Siap Saya coach. klik Mm-mm. satu, ketika coach klik satu nanti akan langsung muncul auto reply itu kan. Mm-mm. Siap coach. Syarat-syarat izin usaha muncul gitu kan. Siap coach. Oh gitu. Oke, 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 oke. Bagus. Siap coach. Ya jadi itu. Jadi bukan hanya sekedar pemilihan bagus juga. Jadi bisa untuk menghemat ya yang kata Pina Lebih ke tadi yang dari efektif dan iya efisiensi bagi masyarakatnya sih efisiennya. coach. Misalnya dari Petanang jauh itu kan dari Lubuk Tanjung Raya misalnya kan Siap atau coach. dari Durian Rampak yang ke Majapahit itu Benar perlu coach. Jauh hampir masyarakat sejam tuh mungkin kan bolak-balik. iya Siap. bolak-balik. Padahal aja cuma sekedar kadang-kadang nanya udah kami selesai belum Mbak? Iya, Belum, balik siap coach. lagi gitu. Benar coach. Sering kayak gitu coach. Jadi nanti ada juga nanti pilihan ini ya, misalnya yang sudah ngurus bisa menghubungi itu, nanti dia ketik berapa misalnya ketik 2 menanyakan tentang izin yang diurus misalnya. Sudah ada belum itu maksudnya kan? Iya siap coach. Misal kalau misalkan kayak ada dari sekian banyak opsi itu tidak ada yang sesuai dengan inginnya dia tanyain, nanti terhubungnya langsung ke Davina kayak gitu, coach. Jadi ada manusianya yang Langsung memang, ya betul. jadi tidak semuanya auto chat tuh. Iya Kemudian betul. setelah yang ditanyakan tak kata jawaban tuh tidak coach. Jadi kalau misalkan memang lo sudah di auto chat itu tidak ada jawabannya, langsung diarahkan ke manusianya yang Oh ya, memegang yang semua yang kooperatornya ya dak siap bisa coach. melacak. Siap Nah, coach. betul jadi kata Pina tadi sehingga misalnya dia ngurus perizinan, dia begitu dapat informasi misalnya kata dari Pina jawab, "Oh ya Bu, sudah selesai silakan diambil Siap coach sudah bisa izinnya." diambil. Jadi tinggal ke kantor kan tinggal ngambil coach. Tinggal ngambil, ya Siap. oke. Dan itu juga bukan berarti diberikan soft copy-nya lewat WA itu ya, tidak ya? Diberikan apa coach? Soft copy, misalnya dia ngurus izin. Surat izin itu ndak usah diberikan lewat soft copy kan di WA itu kan? Tidak bisa coach kalau misalkan soft copy. Jadi maksud Devin tuh biar kalau misalkan tuh itu kan biar dia tahunya kayak nah NIB orang kebanyakan Ya. kalau misalkan tuh terutama UMKM kan coach. Jadi kan masyarakat Mm-mm. maaf ngomongnya itu UMKM itu kan dia mungkin tidak mengerti itu nah ini perlu apa tidak. Mm-mm. Jadi kebanyakan tuh memang kami kasih cetak tinggal ini dipajang ya Bu biar kalau misalkan lagi ada pemeriksaan sudah ada kalau Ya, misalkan dikasih soft tahu. copy baik mereka kebanyakan tidak ngerti ini mana izinnya nih apa bentuknya ini nak diapain Ya. izinnya kayak itu nah coach. Selain itu kalau soft copy kan takut juga resiko kan dimanfaat orang kan Siap gitu kan. coach. Ya, nanti ada misalnya WA coach atau misalnya pas HP coach kena sadap misalnya kan. Iya siap Ya, coach. begitu itu wah ini ada perizinan dimanfaatkanlah orang yang nyadap itu kan untuk pinjam apa, mengajukan apa. Iya Nah, itu. siap coach. Itu memang betul. Jadi untuk penerbit yang itu, penerbitan berupa surat izin itu
itu jangan menggunakan soft copy, takut Siap, Coach. dimanfaatkan itu. Jadi memang harus bentuk fisik. Siap, Jadi Coach. artinya tidak selamanya manual itu tidak ini ditinggalkan gitu. Ya pinnya tetap dilaksanakan dia. Siap, Coach. Dia tetap iya. Cuma nanti yang Vina sorot ini adalah prosesnya gitu ya. Nah, Siap, Coach. prosesnya yaitu jadi yang kata Vina tadi dia tidak bolak-balik gitu kan. Siap, Coach. Jadi dia mengajukan bisa juga lewat WA-nya tadi. Kalau mengajukan ide si Coach Maksud Davina tuh lebih ke kayak kalau misalkan dia nggak tahu jam operasionalnya kapan nih, Oh, jadi dia tinggal datang atau syaratnya. syarat-syaratnya tadi ya Pin ya. Bawa syaratnya ini tinggal ajukan, cek tenang Coach. Kalau Jangan misalkan sampai mengajukan, dia oleh datang ke perizinan atau syaratnya kurang balik lagi siap melengkapi. Coach. Kalau misalkan mengajukan menurut Davina itu terlalu apa ya Coach, kayak tidak ini lagi, akhirnya tidak ada komunikasi dengan si pelakunya langsung, sedangkan ada yang kita tanya kayak modalnya berapa. Ya betul. Ya, kan artinya memang masih harus ketemu dengan Siap, yang Coach. mengajukan itu ya. Oke, jadi ini jadi proses cuma ini Pin, kalau mau pakai USG yang kayak gini Pin jangan duo ya. Jadi ketika kita membuat ini semuanya ini, ketika kita menganalisis isu untuk menentukan isu prioritas itu minimal 3. Kenapa? Supaya pembandingnya banyak. Kalau 3 ini kan 1 dibandingkan dengan 2, 1 dibandingkan dengan 3, 2 dibandingkan dengan 3 gitu kan. Nah, tapi kalau 2 tidak perlu dianalisis, cukup pilih saja. Siap, Ya kan? Coach. Iya, oke. Makanya kalau beristri jangan 2, 3 atau 4. Ya, kalau 2 kan ditanya istrinya nanti, aku atau dia. Nah, tapi kalau Satu lah, Coach. 1 gitu ya. Udah boleh ya, Pin ya? Iya. Ya, jadi gini aja. Nanti Vina cari lagi 5 tambah untuk melengkapi ini ya Pin ya. 5. Nah, nanti yang 1 2 3 di 5 itu masukkan ke sini ke USG. Ya, Coach. Berarti dia cari 5 isu, terus yang untuk SG-nya cari 3 ya, Coach. Enggak, yang dari 5 tadi Pin, dari 5 tadi. Siap, Coach. Dan dari situ baru tentukan. Nah, yang ini untuk SG yang ini Pin, ya. Siap, Coach. Kemudian yang ini kan banyak nih. Ini pindah USG lagi enggak ini? Oh, sudah ya? Sudah, Coach. Ya, Oh, nah ini yang saya mau tanya, yang saya mau sarankan Pin. Ini kan banyak. Siap, Coach. Ini kan banyak nih. Ini kan misalnya ada man, method, machine, environment, measurement, dan material. 6 ya, 6 komponen ya. Siap, Nah, Coach. 6 komponen ini, nah Pina harus bisa menunjukkan, ini kan ini 6 komponen itu diambil satu-satu rencana Pina tuh. Lebih ke inti kayak kalau misalkan yang di bagian man itu tadi kan kompetensi pegawai belum kok dalam komunikasi publik, sedangkan itu mirip dengan yang pas bagian material Coach, yang bagian pemanfaatan media digital belum ini, jadi Devina satuin Beh. Oh gitu. Nah jadi saran saya, saran coach ya Davina ya. Jadi ini kamu USG saja ini Vin. Nanti kan ketika ditanya, kamu kan penyebabnya banyak. Kok kamu tiba-tiba menentukan 5 ini dari mana asalnya gitu. Ya munculnya dari mana kok bisa kamu mengambil 5 ini. Nah kalau misalnya di USG oleh Vina yang ini di USG oleh Vina bisa menjawab, oh dari masing-masing penyebab ini saya USG. Oh dari hasil USG saya ternyata misalnya yang man terpilih ini, yang method terpilih ini, mesin terpilih ini, sehingga saya mendapatkan penyebab utama dari masing-masing komponen ini gitu ya. Nah dari 6 ini baru nanti Vina buat tabel ini. Mana tadi? Oh sini ya. Nah tambah tabel lagi. Jadi dari 6 tadi sebelum tabel McNamara ini buat tabel. Jadi tabelnya itu nomor penyebab gagasan. Tadi ada contoh si Mei tadi. Nah, Mei tadi. Udah lihat contoh Mei tadi kan? Nah, ya. Jadi satu misalnya nomor apa penyebab dari man apa terpilih gitu. 2 penyebab USG hasil USG dari method apa terpilih. Nah, nanti masing-masing itu baru Vina ini kan rumuskan gagasan kreatifnya apa. Gitu ya. Berarti dari kan itu kan ada 6 unsur kan misal Coach. Itu kan di USG Galuh. Berarti kan dari 6 unsur itu di USG Galuh, setelah dapat perwakilan dari setiap unsur itu, apakah di USG lagi atau langsung dibuat gagasan? Kaget dari dapat 6 itu Vina langsung buat tabel tadi. Sehingga Vina di sini dapatnya 6 gagasan. Ini kan 5 kan.
Sehingga Pina dapat 6 gagasan. Untuk Nah, 6 cari penyebab utamanya berarti ada 6 penyebab utamanya, Coach. iya, ada 6. Oh. Dari ini tadi, Pin, dari unsur masing-masing ini, Pin. Dari unsur masing-masing itu Ya, kan dapat jadi yang dari men penyebab satu utama penyebab utama, yang dari metal satu betul. penyebab utama. Berarti dari 6 gagasan itu dapatlah 6 gagasan baru kita cari inti Nah, yang ini tadi, satu yang dipilih. Pin. Nah, pakai ini. Nah, pakai yang Hmm. ini, Pin. Nah, pakai ini 6 Langsung tadi. McNamara berarti kan, Coach. Ya, sehingga dari 6 tadi terpilihlah ini misalnya pembuatan QR code yang terhubung dengan chatbot, pembuatan chatbot misalnya. Ah, Ya, gitu, Coach. Pin. Berarti Ya. maksud Devnya tuh di McNamara-nya ini jadi isinya tuh malah si 6 penyebab Hmm. terpilih kan, Coach. Bukan dari satu Ya, penyebab kita pecahkan lagi. enggak usah, enggak usah. Siap, Coach. Oke, oke. Oke. Kalau misalnya Pina mau ngambil seperti itu nanti susah mencari gagasan kreatifnya, agak susah. Misalnya satu penyebab tapi 6 gagasan kreatif. Atau ini memang satu dari pusat, satu dari ini. Ini Yang dari satu penyebab, Coach, dari core utamanya yang dari USG atas. Nah, yang dari ini, dari ini. yang pemanfaatan media digital belum dilakukan secara maksimal. Oke. Kalau begitu, kamu SG semua saja, Pin. Nggak usah pakai penyebab faktor. Yang ini. Ini kan 1, 2, 3, 4. 4 kali 4 berapa Oh, ini? berarti digabung semua USG-nya tuh, Coach. Hmm. Digabung dalam satu baru kita tentukan yang satunya Ya. nih, yang paling Ya. Oh, Ya. oke, siap, Coach. Bisa, seperti itu bisa. Siap, Ya. Coach. Berarti Jadi ada 4 kali 6 kali 4 berapa? 24 poin untuk di USG berarti kan, Coach? Ya, artinya kamu nanti akan mendapatkan peringkat dari peringkat 1 sampai peringkat 24. Siap, Coach. Nah, tapi di sini tetapin. Tapi di sini tetap nanti. Di sini penentuan gasnya tetap kamu buat tabel tadi. Nah, maksudnya walaupun nggak pakai tabel, kamu ya ini kan, ini ya. Nah, jadi pemanfaatan media digital yang terpilih di sini kan, maka Siap, di Coach. sini ya. Nah, jadi kamu inventaris dulu boleh. Jadi misalnya dari penyebab utama belum optimalnya atau belum maksimalnya pemanfaatan media digital, maka diajukan atau disusunlah, dirumuskanlah 5 gagasan kreatif ini. Nah, gitu ya. 5 gagasan kreatif ini atau 5 solusi lah, 5 solusi atau gagasan Berarti yang si kreatif. McNamara-nya ini lah sudah benar kan, Coach? Betul. Kalau ini harus dirubah lagi kalau yang ini. Siap, Coach. Tuh, artinya nanti Vina akan membuat chatbot ini kan? Gitu. Nah, chatbot ya apa yang disebut nama tadi ya tadi si pintar. Nah, ya gitu. Itu sistem informasi perizinan terintegrasi dan responsif. Kalau dikatakan terintegrasi maksudnya apa ya? Bisa jadi terintegrasi di sini artinya semua informasi tentang perizinan terintegrasi dalam satu chatbot kan? Coach. Nah, responsif itu yang tadi auto reply tadi. Fast respond jadinya kan? Bukan slow respond ya. Oke. Nanti kalau ditanya penguji, nanti untuk jawaban-jawaban yang ini misalnya untuk untuk misalnya jawaban itu yang tidak bisa dibuat chatbotnya atau auto reply-nya gimana ya seperti Pina jawab tadi. Siap, Coach. Nanti akan ada apa kayak operator atau siapa itu yang standby untuk memberikan jawaban. Siap, Coach. Nah, contohnya tadi misalnya ketika misalnya ada pelaku usaha yang menanyakan izin usaha saya yang saya urus sudah selesai atau belum, kan tidak mungkin auto reply kan? Siap, Coach. Oke. Siap, Coach. Oke, Terima paham kasih maksudnya banyak, ya? Coach. Siap, Coach. Ada pertanyaan? Cukup, Coach. Ya, Terima kasih kalau banyak, ada Coach. pertanyaan silakan tanyakan di WA saja kalau pertanyaan. Siap, ya. Coach. Oke. Terus setelah Pina siapa ini? Yang belum nih Dedek, Hendra, Risma, ceweknya 4, sudah semua ceweknya ya, tinggal cowok-cowok ini ya. Acak mana nih ramuan cewek? Apa cowok-cowoknya kita biarkan baik dia berjalan dewek? Ceweknya aman kan? Risma sudah, Bella sudah, Pina, iya, Meirina sudah. Cowoknya baru si Dokter Agil, Dasamo Paris. Tinggal 4 orang lagi ya. Muhlis, Dedek, Gali, Hendra 4. Bentar, saya cari dulu. Coba buka WA dulu. Oke, tadi batas Vina. Dedek ini Dedek. Kirimkan tadi pagi, Dek. Jam 7.04 kau ngirim, Dek ya. Yes. Ya. Siap, Coach. Oh, istilahnya tuh kalau tinju tuh, Dek, save by the bell. Kamu ngirimnya di menit-menit terakhir ya.
Yo, biasanya itu injury time coach. Sekarang kan Oh, lagi Piala injury Dunia time. coach. Kalau Iya injury coach. time tuh maksudnya langsung disetujui gitu, maksudnya deh. Tidak coach, menangnya tuh agak dramatis coach. Jadi Oh kalau menang gitu. tuh agak bagus raso di diri tuh coach. Iya, ada dramanya ya. Ayo, Iya. ada dramanya coach. Biar Dram nama-namanya drama coach maksudnya. drakor atau dracin ini ceritanya nih? Kalau yang lagi viral Dracin coach. Oh, dracin ya. Pakai AI pula coach, Dracinnya. Iya, yang Siap, orangnya siap, ketemu siap, siap, coach. mulus gitu ya. Oke. Ayo, Siap, Dek, kau siap, cerita, coach. Dek. Apa yang kau gawe Dek? Siap, itu coach. Ini kalau di kami ini pertama untuk masalahnya kami diambil dari PPLP Kabupaten Musi Banyuasin coach. Di PPLP Sebentar, apa Kabupaten tadi, Musi Dek? PPLP apa tuh PPLP? PPLP Pembinaan Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar Daerah. Oh, yuk kelewatan kalau kau tidak tahu kepanjangannya. Siap, siap, Pak. Terus Siap, lanjut. siap, guys. Nah, jadi di PPLP itu kan kita ada latihan yang rutin, coach. Terus targetnya pasti prestasi, coach. Itu yang namanya atlet, targetnya prestasi. Nah, jadi yang permasalahan di kami itu, coach, yang belum adanya rekapitulasi hasil latihan ini, coach, hasil latihan harian. Jadi belum adanya kita rekap hasilnya atau latihan itu latihan fisikah atau latihan teknikkah atau apa yang dilatih hari itu. Jadi belum ada rekapnya coach. Jadi yang kenapa ini kami angkat coach karena pada saat kita evaluasi di akhir tahun mungkin bakal dilihat cuma dari prestasi coach, dari prestasi yang dia tanding atau tidak. Sedangkan di tahun itu mungkin dia ada tanding coach, tapi anaknya ini dari segi fisik meningkat. Nah, kita ada catatannya itu coach. Oh, Nah, itu jadi yang yang dilihat itu biasanya langsung ke hasil ya. Nah, itu coach. Maunya Sedangkan Dedek ini proses juga dilihat. betul coach. Oh, Karena gitu kan ya. misalkan ada atlet yang baru masuk kelas 1 SMA, dia baru belajar, baru jadi atlet PPLP di kelas 1 SMA. Otomatis dia belum bisa ikut tanding coach. Sedangkan ada yang kelas 2 emang dari segi hasil dia dapat juara 3, tapi juara sampai dari kelas 1 juara 3, kelas 2 juara 3, kelas 3 juara 3. Berarti tidak naik Ada coach peningkatan itunya. ya, prosesnya Nggak ada peningkatan. Nah, pengen ditimbulkan ini, pengen dilihat dari segi fisik atau latihannya, apakah dia ini ada perkembangan. Misalkan larinya yang tadinya 10 detik untuk 100 meter, untuk 80 meter, tiba-tiba dia bisa jadi 9 detik. Berarti itu kan ada peningkatan, coach. Nah, yang tadi dilihat yang berprestasinya stagnan, apakah dia cuma sampai mantap di 10 detik, berarti yang peningkatan tadi yang tidak ada peningkatan yang kita degradasi, coach. Betul. Itu ya. Nah, rencana Dedek gimana, Dek? Nah, rencananya itu coach kan kalau kita itu di kita belum ada, karena kan tim teknisnya kemarin belum ada coach. Jadi belum ada rekap yang real time coach. Misalkan mingguan. Jadi laporannya itu laporan per 3 bulan atau per 6 bulan. Itu pun laporan, oh kami sudah mengikuti kejuaraan ini, bukan laporan yang kami sudah melatih ini, atlet ini menghasilkan sekian detik untuk itunya, coach. Yang real time lah gitu ya. Iya, real time, coach. Jadi pencatatannya itu benar yang itu, coach. Penyebabnya itu pencatatannya masih manual dan konvensional. Dan konvensional pun itu tidak secara real time, tidak yang seminggu ada. Oh, maksudnya coach. ini mau bikin semacam untuk proses pencatatan yang real time dan berkala mungkin ya. Iya, benar coach. Buat kita kan setiap 6 bulan ada yang namanya evaluasi degradasi dan promosi, coach. Otomatis kita harus dilihat dari programnya juga, coach. Itulah tadi untuk evaluasi tadi kan tidak bisa kita langsung tiba-tiba melihat hasil kata Dedek tadi ya, kita lihat itu prosesnya. Betul, ya. Ya betul coach. Bisa jadi walaupun misalnya dia ranking 3 terus, tapi karena jalan di tempat, bisa jadi ini kan ya.
Yo, degradasi yang kualitas. tadinya dari ranking 10 atau dari ranking 15, sekarang pas di 2 tahun dia lah jadi ranking 5, coach. Berarti peningkatannya Hmm, signifikan, coach. signifikan. Dan yang itu mungkin yang Iya, dipromosikan atau apa gitu ya. betul, coach. Itu Oke, oke, oke. dasarnya dan masalah yang ada di kami, coach. Mm-mm. Jadi kamu nanti pakainya ini ya, pakai Google Form, Google Sheet, dan Locker Studio. Yo, Oh, namanya Atletku Dashboard, coach. Atletku Dashboard ya. Apa kepanjangan Atletku, Dek? Belum itu, coach. Cuma baru terbayang baik, coach. Aku belum itu, coach, kemarin, coach. Belum ada itu. Iya. Kukira singkatan itu udah harus itu, coach. Jadi Ya boleh kemarin, singkatan. Nah ini kan bisa siap. bermakna juga kan, misalnya dashboard atletku. Tapi setidak-tidaknya ada makna dari atletku ini apa gitu. Oh, Atau siap, itu coach. Agak makna kita tersembunyinya diperbaiki, gitu. coach. Siap, Promosi coach. Siap. tersembunyinya. Agak Ya disangkut-sangkut tuh, kayak coach. sini tadi yang terakhir tadi, kayak yang Vina tadi kan si pintar. Nah kan bagus Ya, namanya siap, coach. pintar artinya cerdas ya. Nah tapi Siap. ada singkatannya pintar itu. Nah, masa itu. Siap, Enggak coach. apa-apa. Kau Siap, cari-cari coach. Bella. Enggak harus di depan huruf Siap, di coach. depan deh. Enggak harus huruf di depan, ngambil huruf di tengah, ngambil huruf di akhir enggak apa-apa. Gitu ya. Siap, siap. Iya, Siap, coach. Oke, enggak coach. harus ya. Bagus juga namanya misalnya atletku dashboard atau dashboard atletku nanti. Nah, baru atlet itu apa? Misalnya akurat. Nah, kan T-nya Siap, terjadwal misalnya kan. Nah, siap. bab itu Terukur kan. mungkin, coach. Iya, betul. Siap. Terstruktur misalnya kan. Baik, Ya, coach. aku misalnya kota Sekayu misalnya. Oh, Disingkatku. siap. Iya, Siap, gitu. siap. Iya. Siap, coach. Oke, Dek. Oke, silakan Siap. dilanjutkan. Setuju saya. Siap. Oke. Terima kasih, coach. Dan yang seperti yang dibuat Dede inilah sebenarnya yang dilihat di Latsar sebenarnya. Sebenarnya dilihat di Latsar itu adalah proses bagaimana proses kalian menerapkan atau mengaktualisasikan nilai-nilai dasar. Ya. Itu. Jadi misalnya si Bella misalnya bagaimana Bella menerapkan nilai dasar dalam kegiatan tadi edukasi gitu. Dan itu ya. Oke. Lanjut kita setelah Dede ada mudah-mudahan selesai. Kalau enggak selesai nanti kita buat lain hari. Muhlis ini ngirimnya jam 7.21. Ya, ini yang lebih injury time lagi dari Dede ya, Dede ya. Dikira Dede aku yang lebih injury time kata Dede. Ternyata Muhlis. Di atas Muhlis ada lagi nih sebenarnya. Oke, lanjut kita ya. Antara Hendra dengan ini Gali. Gali jangan-jangan yang terakhir ngirim ini. Jujur baik kau Gali. Terakhir kau ngirim Gali. Hendra, coach. Kau nak jual sama uang pulau, ada evidennya, ada buktinya kok. Oke, kita lihat siapa ya, Gali apa Hendra. Oke, Muhlis cerita Muhlis. Baik, untuk isu yang saya ambil itu adalah isu tentang kurang optimalnya kegiatan administrasi di UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, coach. Dia untuk kegiatan administrasi itu masih manual, coach. Seperti pembuatan invoice, terus pembuatan LAC, lembar analisa contoh untuk analis yang selesai analisa untuk mengisi di lembar tersebut. Kemudian untuk data in situ, data di lapangan itu masih manual, coach. Jadi masih bergantung dengan orang satu, sehingga kalau orang tersebut tidak masuk atau tidak berhalangan hadir, jadi invoice itu seperti berangkat ke lapangan itu invoice belum jadi. Kemudian LAC itu analis ingin mengisi hasil analisa itu belum dibuat. Jadi kami ingin membuat inovasi seperti dimasukkan ke Google Spreadsheet Doc. Selama ini sudah memanfaatkan teknologi digital belum itu? Mungkin kalau yang pembuatan invoice itu pakai Excel terus di print, coach. Kalau yang pembuatan LAC in situ itu tulis tangan, Dok, sudah di print dari sekretariat dinas, kemudian tulis tangan, Dok. Yang di print itu cuma formatnya gitu. Iya, Dok. Jadi kita ngisi sendiri, Dok. Nah, maunya Muhlis itu format itu dikirim saja digital, nanti dia ngisinya digital juga, misalnya melalui HP atau laptop gitu maksudnya.
Iya, iya Coach. Jadi bisa diisi di mana saja, kapan Hmm. saja sehingga kegiatan ini tidak tertunda Coach. Seperti Oh. ke lapangan ngambil sampel itu tidak bisa ditunda soalnya ada surat tugas Dok. Dan kadang Oh. invoice itu belum jadi ya karena Hmm. menumpuk apa orangnya sakit. Hmm. Hmm. Nah, kalau gitu isunya dirubah Muhlis rumusannya. Jadi jangan belum optimalnya kegiatan, belum optimalnya pemanfaatan digital. Ya, belum Tidak, optimalnya pemanfaat digital dalam pengelolaan administrasi, ya oke kan? Dok, oke. Ya kan? Oke Dok. Oke, Karena kata Muhlis tadi sudah ada digital, misalnya pakai Excel itu sudah digital. Tapi ya, ada masih bercampur baur dengan yang kata Muhlis tadi, masih manual harus nulis gitu kan? ya, ya Gitu. Coach. Ya, jadi belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam uh, pengelolaan atau kegiatan administrasi tidak apa-apa dalam kegiatan administrasi ada di itu UPTD Laboratorium Lingkungan, ya. Baik Oke. Coach. Nah, dari situ baru penyebabnya apa tadi? Mana tadi? Ini penyebabnya ya. Ya Coach, penyebab yang kami ambil itu belum optimal, belum menggunakan apa? Makanya. Optimalnya ya, kurang maksimal dalam pemanfaatan teknologi yang ada Coach. Oh, kalau ini kamu jadikan penyebab, ya. Oke, kalau ini kamu jadikan penyebab, nah artinya berubah isu. Kalau memang ini yang jadi penyebab belum optimal pemanfaatan teknologi tadi kan? Ya Coach. Nah, kalau begitu ini isunya yang kita ganti, jangan isunya jangan menggunakan pemanfaatan teknologi, ya. Oke Coach. Ya, apa coba nanti kamu cari list rumusan isunya yang ini, ya. Berhubungan dengan kegiatan administrasi. Nanti kamu hubungi Baik coach Coach. ya, kirimkan lewat WA ya. Oke, Baik sudah Coach. saya sudah dapat kok redaksi isunya ini. Sama ini USG jangan 2 ya Muhlis ya. Baik Coach. Nah, terus nanti di rancangan ada kan ruang lingkup Muhlis. Nah, Baik ruang Coach. lingkup itu nanti kamu batasi administrasi di sini yang mana. Kalau ini saya lihat ini ya. Iya Ini. Coach. Ini pembuatan PPFVPC. Nah, sini ya. Iya Coach. Nah, gitu. Karena kan ada administrasi kan luas tuh. Masih ada kegiatan administrasi yang lain kan? Baik Coach. Ya. Jadi nanti di ruang lingkup, di rancangan itu Mulis katakan bahwa untuk kegiatan aktualisasi saya tentang pengoptimalan teknologi atau digital ini dalam administrasi itu meliputi ini tadi pembuatan FVVC, pembuatan lembar analisis contoh, pengisian data in situ dan pembuatan sertifikat hasil uji atau SAU. Baik Coach. Oke? Baik Coach. Oke, gitu aja. Ada pertanyaan? Cukup Coach nanti ini kalau ada pertanyaan. Ya, Iya. silakan nanti tanyakan di WA saja kalau ada pertanyaan ya. Baik Coach, terima kasih Coach. Oke, Muhlis ini. Oh, Gali dulu ya. Betul Gali, Hendra yang terakhir ya. Iya. Karena Ketahuan Hendra buatnya lambat Coach. dulu sebentar, Hendra, apa kau yang terakhir ini Gali? Ya enggak Hendra apa-apa. Coach. Kalau dia yang terakhir ya. Iya. Oke, Gali, cerita Gali. Baiklah Coach, izin. Teman-teman, jadi untuk isu yang saya ambil di bidang reformasi birokrasi Coach ya, sama kayak Coach bilang itu ya paling kita prioritaskan isu kita, yang lainnya kita lihat yang teman. Nah, berhubung teman saya banyak yang ikut latsar, jadi ya saya ambil yang teman Coach, jujur aja ini. Jujur sekali kau ya. Nah, tapi untuk yang isu yang saya memang ambil, ini dari saya sendiri Coach. Itu Yang isu mana itu? Isu yang nomor satu yaitu belum optimalnya sistem monitoring progres pengumpulan dokumen pendukung atau epiden, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP yang berbasis cloud dari antara evaluator dan pengendali teknis. Jadi sistemnya ini kayak isunya ini kayak penjenjangan yang kurang optimal, Coach. Penjenjangan untuk monitoring atau review suatu LHE atau dokumen pendukung gitu, Coach. Selama ini sudah berbasis cloud.
selama ini sudah ada, tapi belum semuanya, Coach. Dan berbasis cloud-nya itu dari Google Drive itu. Nah, tetapi sistem yang jalan itu masih ada beberapa tim yang belum begitu, Coach. Penyebabnya apa penyebabnya? Penyebabnya itu, bentar, Coach. Jangan lama-lama, nanti diambil orang kalau lama-lama. Aduh. Jangan tunggu lama-lama. Penyebabnya itu ya belum adanya itu, Coach. Aturan regulasi terbaru itu belum adanya platform terintegrasi khusus untuk monitoring antara itu, Coach. Apa? Evaluator ke pengendali teknisnya. Oke, dari situ bahwa kamu buat peringkat ini ya. Belum tersedianya, mungkin jangan ketiadaan, belum tersedianya saja. Ya. Ya, Belum oke. tersedianya platform terintegrasi. Nah, Sehingga gagasan kreatif kamu itu adalah membangun sistem digital pengumpulan data. yang terintegrasi, Coach. Hmm. Jadi Apa nanti namanya? Apa namanya? si manis, Coach. Si manis Sakib. Si manis jembatan Musi. Si manis Sakib, Coach. Oh, kira si manis JM, si manis Ya. jembatan Musi. Wong jembatan Ancol, kamu jembatan Musi gitu. Karena banyak yang manis, Coach, di tim kita ini kan. Keluar buayonya ya. Kan? Iyo. Ya, sistem monitoring manajemen sistem Monitoring manajemen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oke. Jadi si manis Sakib. Iya, Coach. Tinggal nanti untuk judulnya tinggal sampai saja, Li. Iya. Si manis Sakib di Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyasin gitu ya. Izin, Coach, kalau lebih bagus di atau pada, Coach? Bagus. Kalau mau pada bagian dari di. Kalau kamu ini khusus untuk di Inspektorat keseluruhan atau di Irban kamu saja? Kalau di Irban saya sendiri, Coach. Karena beda bidang kan. Untuk sakit khususnya bidang kami. Tambah pada Irban. Oh, ada Irban berapa? Irban 1 apa Irban berapa itu? Atau apa nama Irban? Irban Reformasi Birokrasi dan Oke, pada Irban Reformasi Birokrasi di Inspektorat Daerah. Oh, iya, Oke. iya. Baik, Coach. Oke, lanjut, silakan dilanjut. Ya, selesai kita ya, habis kan Gali? Hendra, Coach, belum, Coach. Injury time, Coach. Izin, Coach. Izin, Coach. Injury. Kata Gali tadi Hendra terakhir, sudah resiko telat Hendra. Kau baru jam 9.35, 30 ini baru gitu. Nggak Maaf, Coach. apa-apa. Kita izin minta waktu sedikit. Oh gitu. Hendra. Kalau saya tidak Coach, memberi waktu gimana Gali? Coach, izin nanya sedikit. Oh, boleh. Nanya pakai. Untuk yang saya jadi yang itunya aja. Bukan, kau tuh di mana? Suara kayak bergema itu. Deket angkat mereka tuh, Pak. Oh Izin, gitu. Mereka tuh deket. Ya sudah, yang Hendra matikan dulu mic-nya gitu. Biar suaranya fokus. Oke, Untuk ya. yang ketiadaan itu tinggal diubah aja, Coach ya. Tinggal yang penyebab masalahnya itu aja, Coach ya. Ketiadaan itu diubah ya. Belum tersedianya. Oke, Coach. Baik. Ya. Kalau ketiadaan itu nanti mirip lagu antara ada dan tiada. Ada kan lagu antara ada dan tiada. Ghost. Lagi yang saya, Coach. Lagi. Nanya lagi. Saran dari Coach ada lagi nggak, Coach? Kira-kira, Coach? Nah, untuk sementara itu dulu. Yang penting kamu buat dulu di rancangannya, ya. Oke. Nanti bisa sambil jalan. Ya. Gitu. Iya. Yang penting hari ini pembimbingan R1 hari ini kita sudah dapat kesepakatan antara peserta dengan coach tentang apa yang akan dilakukan gitu, ya. Yang belum menghadap mentor silakan temui mentor, ya. Kasih tahu kami sudah dengan coach sepakat ini. Yang sudah menghadap mentor kasih tahu lagi juga. Oke, kasih tahu bahwa kesepakatan coach setuju dengan yang kesepakatan antara mentor dan peserta sebelumnya gitu ya, dengan kamu gitu ya. Oke, baik, Coach. Terima kasih. Ayo, Hendra, cerita Hendra. Mohon izin, Coach. Mohon maaf sebelumnya, Coach. Karena malam tadi itu sampai jam 3. Kemudian ingat kata Dedek drama. Tidak, Coach.
habis subuh lanjut lagi tadi coach. Jadi selesainya Lanjut untuk itu. penyebab itu belum selesai kan mencari analisis fishbone itu coach. Jadi lanjut baru ngirim jam 9.35 tuh coach. Mohon maaf sebelumnya coach. Oh, kau ceritakan kronologinya dulu ya. Siap coach. Kemudian ini coach, yang mau saya buat ini yang pertama, isunya di Irban kami, di Irban Kesra dan Pelayanan Publik ini ada tugas audit ketaatan OPD coach. Nah, pada saat audit ketaatan OPD ini banyak format-format atau laporan-laporan itu tidak sama coach. Jadi antara beberapa tim ini tidak sama. Jadi format tim A, tim B itu berbeda karena kan terlalu banyaknya penyimpanan di beberapa anggota tim ataupun ketua tim seperti itu coach. Kemudian dari sini timbullah isu bahwa belum optimalnya pengelolaan dan standarisasi format laporan hasil pemeriksaan audit ketaatan dana organisasi perangkat daerah di Kabupaten Musi Banyu Asin coach. Seperti itu coach. Jadi nanti rencana Hendra nanti mau bikin format. Membuat standarisasi format laporannya coach. Jadi biar seragam seluruh tim. Jadi bekerja sama-sama pengendali teknis supaya format itu sama. Nah, format itu akan disimpan di cloud. Jadi setiap tim itu kalau misalnya membuat laporan nanti harus sesuai standar yang ada di penyimpanan itu coach, yang sesuai dengan format itu. Ada referensinya tidak untuk format itu? Ada coach, referensinya sudah ada. Jadi tinggal memasukkan misalnya temuannya, sudah tuh objeknya seperti itu coach, rekomendasi. Maksudnya nanti yang isi format itu langsung nulis di formatnya. Yang pertama yang nulisnya itu download dulu coach. Jadi ambil dari format itu kan tinggal ngisi coach, misalnya temuan gitu coach, kemudian objek, kemudian sistematika penulisan, footnote, font, dan sebagainya coach, seperti itu coach. Iya benar. Kalau seandainya dia mengisi langsung secara online, takutnya nanti tadi bocor nanti. Iya benar coach. Itu kan Iya, bersih coach. rahasia. Benar coach. Hasil Iya. pemeriksaan ini kan Iya coach. bukan untuk publik, bukan untuk umum, bukan untuk konsumsi umum. Benar Iya kan? coach. Iya coach. Ya. Artinya kamu nilai loyalnya itu ya. Iya coach. Jadi nanti Hendra bikin format. Nanti format itu kira-kira setuju tak yang di Irban kamu tuh dengan penerapan format itu? Kalau untuk di Irban kami yang pertama sejujurnya saya belum konsultasi sama mentor coach karena mentor lagi dinas luar seperti itu coach. Jadi kemungkinan hari ini mentor pulang coach. Jadi saya akan menyampaikan isu ini coach untuk diangkat di Irban kami coach. Sepertinya setuju coach karena dari beberapa pemeriksaan tuh seperti itu coach kendalanya kan. Bukan ke mentornya. Maksud saya itu teman-teman yang akan menggunakan format itu setuju dia dengan formatnya. Kira-kira. Setuju coach karena sebelum-sebelumnya beberapa tim itu kesulitan seperti itu kan untuk menentukan format yang mana yang dipakai kan. Jadi saya akan mensosialisasikan format ini ke beberapa tim, ke seluruh tim di bidang kami ini supaya memakai standar format laporan ini coach. Seperti itu coach. Jadi maksud saya gini Indra, kan di dalam suatu organisasi itu kan ada dua itu. Tidak semua orang setuju, tidak semua orang menolak kan? Iya coach. Artinya ada yang setuju, ada yang menolak. Nah, bagaimana caranya supaya yang menolak ini dia setuju? Gitu ya? Nah, Ya, maka coach. saran saya, coba nanti bicarakan dengan mentor. Ya coach. Ketika format itu selesai, mentor sudah setuju, bisa enggak dari inspektur itu membuat semacam surat edaran atau nota dinas yang isinya petugas atau siapa itu harus menggunakan format ini. Ya coach.
Nah, itu. Nah, itu. Jadi kalau Jadi misalnya kalau ada misalnya yang ada yang menolak, menolak, dia udah bisa dia udah nolak bisa kan? nolak kan? Ini Ya, dari Coach. Ini dari atasan, atasan, dari dari inspektur, ini inspektur, ini suratnya suratnya bahwa bahwa kita harus kita harus menggunakan menggunakan format format ini. ini. Gitu Gitu, Hendra. Hendra. Siap, Coach. Itu maksud Itu saya maksud saran saya coach saran untuk coach untuk mengantisipasi. mengantisipasi. Ya, Ya, ya kan? Siap, ya Coach. kan? Siap, Nanti Coach. tolong Nanti tolong dibicarakan juga dibicarakan dengan juga dengan mentornya. Nanti mentornya, ya nanti tanya. ya Siap, tanya. Coach. Dicatat, Ah, Coach. Pak, Saran saran coach tuh coach tuh supaya supaya ini ini apa ya? format Format ini ini mereka mau digunakan digunakan karena kadang ada ada yang tidak tidak setuju setuju juga. Bagaimana Bagaimana kalau kalau ada ada surat surat edaran edaran atau atau notice dari notice dari inspektur inspektur yang yang menegaskan menegaskan bahwa bahwa untuk untuk laporan laporan hasil hasil pemeriksaan pemeriksaan HRP HRP ini ini menggunakan menggunakan format format ini ini dari satu dari satu format. format. Siap, Coach. Itu untuk Itu menguatkan untuk menguatkan saja. saja, menguatkan. Iya, Coach. Oke? Untuk menguatkan Iya. penggunaan Udah. ini, Coach. Itu Hendra. Itu Hendra. Iya, Coach. Oke? Oke? Oke. Iya, udah. Coach. Oke, udah. Udah ya. Udah ya. Terima kasih, Coach. Oke, Oke, jadi yang akan jadi kamu yang lakukan akan itu kamu lakukan adalah itu adalah penyeragaman penyeragaman format format ya. ya. Siap, Coach. Ya. Nah, itu Nah, nanti itu jadikan penyebab itu Hendra. Ya. Jadi penyebabnya itu penyebabnya itu belum belum seragamnya seragamnya format format atau Iya, masih atau masih adanya adanya format yang format yang berbeda-beda. berbeda-beda gitu. Iya. Oke. Oke. Itu Itu penyebab dari penyebab tadi dari belum tadi optimalnya optimalnya pengisian apa bisa pada pelaksanaan pelaksanaan laporan hasil laporan hasil pemeriksaan tadi. pemeriksaan tadi apa tadi? Iya, Coach. Yang kamu- Ah, gitu. Ya. Ya. Oke. 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 Oke, Ada ada pertanyaan silakan. silakan. Ada pertanyaan? Coach, izin Coach, ingin Ya, bertanya apa, Coach. Dek? Coach, tadi kan saya sudah itu mungkin Coach tadi sudah mengarahkan untuk dilanjutkan Coach. Nah, sedangkan kami ini Coach ada 19 cabang olahraga Coach. Apakah boleh saya spesifikkan untuk 4 cabang olahraga saja yang saya karena kan saya dapat monitoring itu 4 cabang olahraga, apakah saya buat 4 cabang olahraga itu saja atau seluruhnya Coach? Jadi seperti Eh, itu Coach. 4 cabang olahraga sih boleh. Pakai banget lagi. Ya, boleh banget maksudnya itu. Nanti Siap, kamu Coach. Berarti tuliskan saja. Iya, tuliskan di saya ruang lingkup. kerucutkan saja Coach. Ruang lingkup, Dek. Ruang lingkup, Dek. Ada kan ruang lingkup bab 1 kan? Ah, Siap, jadi di Coach. ruang Siap, lingkup Coach. Dedek katakan bahwa untuk olahraga yang akan dilakukan di aktualisasi ini itu 4 cabang olahraga yaitu bla 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 1 ini 2 ini dan sebagainya. Gitu, Dek. Iya, Siap Dek. Coach, terima kasih Coach. Kasihan, Dek, kalau 30 hari semua cabang olahraga ya. Nanti kau tepar Siap, nanti. siap, siap. Setelah Siap, aktualisasi siap, siap. tepar. Siap, Coach. Iya, Siap, tidak siap, berdaya. siap, Coach. Kalau bakso sekali Oke, suet Coach. tenaga lah juga. Nah, suet tenaga lah juga. Saya tenaga Coach. Iya. Oke, jadi 4 saja Oke, deh, 4 terima saja. kasih Coach. Atau Ya, kalau siap, misalnya terima kasih, kebanyakan Coach. 4 boleh juga kamu breakdown lagi 2 gitu. Baik, baik, baik Coach. Heeh. Nanti dibicarakan dengan mentor Coach yang Ya, bagusnya. Coach. kalau misalnya Siap, Coach. kata mentor memang ini Dek masih kebanyakan Pak Dek, takutnya nanti tidak selesai karena itu kan waktunya cuma sebulan itu. Ya sudah breakdown 2 gitu. Nanti kalau ditanya oleh penguji, Dek, kenapa ini kamu ngambilkan cuma 2 atau 4 cabang olahraga, Dek? Kan banyak cabang olahraga. Nah, nanti Dek katakan di ujian nanti, itulah ini Pak, 4 ini yang akan saya laksanakan di masa habituasi. Untuk cabang olahraga yang lain, sisanya akan saya teruskan setelah selesai latsar, setelah selesai mengikuti habituasi ini. Tapi Allahu alam dikerjakan atau enggak tahu kita. Ya yang penting kita punya ada rencana tindak lanjut maksudnya gitu ya. Siap, siap. Siap Coach. Ya, Terima kasih gitu. banyak Coach. Oke Masukannya Coach. deh. Ya. Baik. Nah, kalau sudah untuk kita pembimbingan kedua tanggal berapa itu? Senin ini Coach. Oh, Senin. Nah, untuk Senin ini saya minta semuanya sudah selesai RA lengkap dari bab 1 sampai bab 4, ya. Oke. Enggak apa-apa belum ada daftar pustaka, belum ada daftar lampiran, enggak apa-apa. Belum ada daftar isi, enggak apa-apa. Yang penting babnya sudah lengkap, bab 1 sampai dengan bab 4, ya. Sampai dengan apa namanya itu? Rencana aksi bela negara, ya, sampai dengan rencana aksi bela negara. Oke, itu ya. Nah, jadi saya minta itu dibuat yang lengkap, Nanti untuk pengisian metriknya itu saya minta itu dibuat per tahapan, ya. Per tahapan untuk keterkaitan dengan agenda kedua. Untuk agenda ketiga itu per kegiatan. Ya.
untuk agenda kedua per tahapan, untuk agenda 3 per kegiatan. Gitu ya. Oke. Jadi bentar. Nah, nanti seperti saya kasih seperti inilah nanti dibuatnya per tahapan ini. Nah, per tahapan. Sebentar, saya buka dulu di mana ini. Mana ya? Oke. Nah, ini. Ya, ini per tahapan. Jadi dibuatnya per tahapan seperti ini. Nih. Untuk pengisian tabel metriknya, ya. Nah, dibuat per tahapan seperti ini. Jadi ini kan kegiatan. Nah, ini tahapan. Nah, ini yang keterkaitan agenda 2 ini per tahapan. Ya. Ini tahapannya. Jadi ada berapa nilai. Dan saya minta itu minimal 3. Minimal 3 nilai untuk per tahapan. Ya. Minimal 3 nilai untuk per tahapan. Gitu. Ini kegiatan 1 misalnya. Kegiatan 2, tahapan 2, ini ada lagi. Ya. Kegiatan 3, enggak. Sehingga nanti banyak nilai yang diterapkan, gitu ya. Oke, dibuat seperti ini. Nah, ini. Dan cara pembuatannya seperti ini. Menarasikan kegiatan menggunakan kata saya akan apa gitu. Ya. Seperti ini. Kita ambil contoh misalnya kita membuat rancangan atau misalnya ini aja. Nah, ini misalnya mengumpulkan dokumen yang akan dipindai misalnya. Nah, gitu ya. Misalnya ini kehapannya. Nah, saya minta untuk ini tadi kan minimal 3. Nah, jadi misalnya nilai orientasi pelayanan. Gimana cara menyajikannya? Bagaimana kamu memasukkan nilai orientasi pelayanan pada tahapan mengumpulkan dokumen untuk dipindai? Nah, oke ya. Ini caranya. Saya akan memastikan apa gitu, ya. Akuntabel, saya akan mengumpulkan data dengan cermat gitu. Ya. Jadi untuk nilainya ini seperti yang saya katakan kemarin di coaching agenda itu diambil dari panduan kode etik atau panduan perilaku. Ya, ambil di kode etik atau panduan perilaku. Nanti kata-kata ya, kata-kata yang merujuk kepada nilai-nilai yang ada di kode etik atau panduan perilaku itu kalian tebalkan seperti yang contoh tadi. Nah, kalian cetak tebal ya, sehingga dia kelihatan di situ nilainya. Kalian cetak tebal sehingga tergambar, oh nilainya itu ternyata. Ya, misalnya orientasi pelayanan, ada misalnya kamu mengatakan ada kata ramah, oh ternyata nilai yang diterapkan di sini adalah nilai ramah gitu. Ya, nilai yang diterapkan di sini adalah nilai ramah seperti itu. Ya, oke. Nah, jadi silakan dibuat itu. Syukur-syukur kalau ini hari Senin kita, ini hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ada 3 hari termasuk Minggu. Syukur-syukur nanti hari Senin nanti kalian sudah bisa juga menunjukkan rencana bahan tayang. Ya, oke. Silakan juga menunjukkan rencana bahan tayang. Oke. Itu yang harus Izin kalian Coach, lakukan. untuk RABN-nya apakah sudah harus ada foto atau buktinya, Coach? Oh enggak, Pin. Kan RABN kan namanya rencana. Siap, Coach. Nah, kalau rencana kan belum dilaksanakan, artinya belum menunjukkan eviden. Siap, Makanya Coach. tadi yang dibuat itu ditulis saja foto atau video gitu. Oh, saya rencananya untuk aksi 1 menggunakan foto, tulis saja foto buktinya. Nah, Siap, Coach. fotonya nanti. Ya fotonya itu nanti pada saat di laporan akhir itu, Pin. Ya. Ya kan sama, rancangan juga rencana, makanya belum mengumpulkan eviden kegiatan. Karena kegiatan belum dilaksanakan, namanya rancangan sama dengan rencana gitu ya. Siap, Coach. Dan juga itu bisa berubah. Pada saat kalian aktualisasi, oh ternyata kegiatan saya ini perlu tahapan tambahan tahapan, silakan saja. Atau perlu penambahan nilai, silakan saja. Ya namanya rencana kan. Manusia hanya bisa berencana kan. Nah, gitu kan. Iya, Tuhan berkehendak. Iya, gitu kan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup silakan. Itu yang saya kirim jangan ditiru 100%, kalian lihat cara penulisan saja terutama yang di matrik ya. Nah, terutama matrik yang saya share screen tadi. Itu kayaknya nyangkut sekali dengan si siapa tadi? Alfa Haris ya? Mei ya? Iya, kayaknya ini Mei. Itu kayaknya satu ini denganmu Mei. Dia di Bungo tapi. Maksud itu ya. Sudah diambil? Enggak Sudah, mau. Coach. Kalau enggak mau saya tarik lagi nih. Siap, sudah, Ada, Coach. Lagi nih. Coach.
Mau saya tarik lagi. Coach, izin nanya Coach. Oke, silakan, Dok. Kan ini kan kita sudah banyak revisi tuh, banyak Hmm. dirubah. Apakah kami perlu mengirim revisi kami setelah ini ke Coach untuk sekalian bimbingan atau sekaligus sama yang hari Senin disatukan semuanya? Ya, opsi kedua. Oke, siap. Jadi tidak usah direvisi lagi, langsung revisian yang saran saya tadi jadikan dalam RA gitu. Langsung Jadi jadi kita bab 1, bab 2, bab 3. kita tidak gawe 2 kali gitu ya. Mantap, Ya, mantap. ya, tidak manjang ke tali kelambu istilahnya, dak. Ya, tahu kan? Gitu ya. Jadi pokoknya nanti saya tunggu dalam bentuk RA yang lengkap ya. Baik, Oke. Coach. Oke. Gitu aja. Ada lagi pertanyaan? Mei, kok jangan sedih, Mei. Kok sedih nih, Mei? Iya. Ngantuk itu, Coach. Lagi lihat filenya, Coach. Oh gitu cari. Oke. Baik, kalau tidak lagi pertanyaan, Banyak. saya rasa cukup pertemuan kita ya. Oke, dan juga jangan lupa nanti covernya bikin semenarik mungkin ya. Kalau mau memasukkan foto kalian boleh di cover, di bahan tayang juga boleh. Kalau mau foto coach, follow dulu IG coach atau TikTok coach ya. Iya. Oke, saya rasa Boleh. cukup. Terima kasih pada Pak Beben yang sudah memberikan kesempatan untuk memberikan pembimbingan RA1 ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Jadi pembimbingan rancangan organisasi pertama kita pada ini saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Thank you so much. Oke, Makasih, Coach. sama-sama. Semangat. Thank you, Iya. Coach. Semangat, Coach. Selamat berjumpa di Nailif duluan ya. Oke. Siap, Coach. bye-bye.